Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Fauzul Akmal. Silahkan waktu dan tempat kami Iya. persilahkan. Selamat pagi atau happy morning biasanya nih supaya tetap kita bersemangat ya. Ini boleh ya kalau saya bilang happy morning, nanti balesnya happy morning gitu ya, baik dari tempatnya masing-masing. Ini kan dari berbagai penjuru nih kayaknya pesertanya ya. Betul. Oke, saya sapa dulu ya. Happy morning. Happy Happy Oke, morning. keren keren. Sarapan dong ya. Enggak. Oke, ini udah liburan panjang. Saya mau ngucapin juga selamat ya untuk adik-adik yang udah naik ke kelas dong pasti ya. Pasti harus lebih semangat lagi, apalagi tambah besar lagi gitu kan ya. Dan tentunya kalau nanti udah ikut sesi ini jadi punya gambaran, wah ternyata aku bisa mengembangkan diriku dalam belajar, dalam memahami gitu ya, dalam berkomunikasi gitu ya. Dan juga nanti setelah kita mendapatkan informasi terkait analisis sidik jari, kita semua jadi bertambah juga wawasannya gitu ya. Oke, tadi udah sedikit diperkenalkan. Panggilnya sih dengan Kak Akmal aja juga boleh gitu ya. Nah, kantornya Mahira Consulting ini ada di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, dekat Rumah Sakit Pondok Indah. Ya, untuk ayah bunda, untuk adik-adik semua gitu ya. Dan terima kasih juga nih untuk si Notif ya, terutama ya, yang memberikan kesempatan kali ini untuk bisa saya memaparkan informasi. Ada satu juga tim saya namanya Bu Linda. Bu Linda boleh nyapa juga ya. Nah, nanti juga beliau yang membantu ya untuk lancar acara ini dan nanti bagaimana program selanjutnya. Oke. Nah, Ya. Happy morning semua. oke, happy morning. Happy morning, Bu Happy Linda. morning juga Bu Ya, Linda. Morning. oke. Baik. Ya, oke. Jadi ini saya mau share screen ya. Jadi nanti ada materi yang akan dipaparkan. Nanti dibantu juga sama Kak Ria ya untuk informasi dan juga nanti ada Bu Linda juga ya yang nanti memberikan juga tambahan dari materi. Nah, oke, kita Iya. mau share dulu ya. Oke, hopefully udah terlihat di layar. Udah. Sudah terlihat Sudah ya. terlihat, Kak. Oke, sip. Jadi temanya adalah Detect Your Child Potential Through Fingerprint Analysis. Jadi kita mau mendeteksi potensi-potensi luar biasa apa aja yang dimiliki oleh adik-adik, oleh anak-anaknya ayah bunda gitu ya, melalui fingerprint analysis. Oke. Nah, dari oke, kita mau lihat ya ada beberapa tokoh nih yang sangat terkenal ya dengan talenta mereka, potensi mereka, kesuksesan mereka, dan komitmen mereka yang ternyata hasil-hasil karyanya itu dinikmati oleh masyarakat di dunia. Gitu ya, kita lihat ya, jangan-jangan nih adik-adik juga punya apa namanya kehebatan-kehebatan atau bakat-bakat seperti tokoh-tokoh yang mau saya tampilkan. Oke, ini ada namanya Steven Spielberg. Ini dia jago banget buat film. Usianya itu sudah 80 tahun, tapi sejak usia 20 tahun sudah membuat film-film Indiana Jones, ya film Jurassic Park. Ada yang udah pernah nonton belum? Dinosaur Jurassic Park, Ya, adik-adik. Nonton, Nah, Kak. Nonton. nah, Ton. itu film-filmnya yang buat Opa Steven Spielberg loh. Dia tuh daya imajinasinya luar biasa. Ya, dia tuh bisa buat cerita ya yang tentang makhluk luar angkasa gitu, tentang petualang. Bahkan kemarin nih ada loh, bahkan masih ada filmnya namanya Disclosure Day. Ada yang udah nonton nggak? Mungkin di daerahnya. Disclosure Day itu hasil dari karyanya Opa Steven Spielberg, bayangin. Udah 60 tahun berkarya ya, masih punya lagi apa namanya bisa bersaing dengan para sutradara film yang muda zaman now. Tuh ya. Jadi kita kalau udah punya bakat itu bisa sampai kapanpun ya. Apalagi kalau kita punya semangat terus berkarya ya bisa kayak apa Steven Spielberg nih. Filmnya tadi banyak udah ditonton ya. Kayaknya yang ikut di seminar ini saya rasa paling ke satu film udah nonton deh gitu ya. Oke, terus kita lihat ya. Jadi kalau adik-adik, anak ayah bunda punya imajinasi, nah mungkin punya bakat imajinasi kreatif kayak Opa Steven Spielberg ini, gitu. Kemudian kita cek. Nah, nih, ada yang tahu nggak Oprah Winfrey? Oprah Winfrey ini ratu talk show
di Amerika, ya dia punya bakat bahasa tuh luar biasa. Dia tuh kalau memberikan pemaparan gitu, dia sharing itu benar-benar ya orang terpukau gitu ya. Jadi adik-adik nih ya, dia nih Iya, Oprah itu Winfrey main kan abis lulus mau main. itu mewawancarai ya orang-orang nomor satu di dunia, pemimpin-pemimpin dunia nomor satu di dunia waktu itu. Jadi kalau adik-adik nih kayaknya aku seneng deh mungkin apa pidato, aku seneng deh speech gitu ya, aku seneng deh MC gitu ya. Mungkin kalian punya bakat bahasa juga gitu ya, bakat verbal linguistik seperti Oprah Winfrey ya, dan ini merupakan suatu keunggulan dari Oprah karena dia dikenal menjadi ratu talk show. Oke, kita lihat ada tokoh siapa lagi nih ya, kira-kira ya. Oke, adik-adik ada yang senang menulis nggak? Yang buat komik, coba. Yang suka gambar atau di catatan-catatannya ada awan-awannya gitu, ada nggak? Bisa jadi kalian tuh jadi penulis, jadi novelis gitu ya, atau penulis komik ya. Ini kayak J.K. Rowling yang buat Harry Potter. Kalian tahu Harry Potter nggak? Ada beberapa. Mungkin kalau dari apa namanya tim DC Notif mungkin ada yang udah nontonnya juga, mungkinnya baca novelnya gitu ya. Nah, J.K. Rowling ini punya bakat verbal dan juga kreatif imajinasi gitu. Jadi dia mendapatkan idenya itu benar-benar apa lagi kalau dibaca biografinya ya, kalau nggak salah dia lagi kayak kondisinya yang waktu itu lagi santai gitu ya, terus tahu-tahu dia timbullah ide si Harry Potter ini dan sampai sekarang J.K. Rowling ini jadi novelis terkaya di dunia. Ya, bahkan filmnya muncul lagi di salah satu channel ya, gitu terkait serial Harry Potter itu sendiri. Jadi udah 20 tahun lebih nih dia berkarya ya dan tokohnya sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi kalau adik-adik ini senang misalkan buat novel, apa nulis gitu ya, suka buat diary, bisa jadi kalian punya bakat kayak J.K. Rowling loh gitu ya. Diteruskan ya. Oke, terus kita lihat siapa lagi nih kira-kira ya tokoh yang muncul. Nah, ternyata yang ini orang Indonesia tahu nggak? Ada yang pernah nonton Laskar Pelangi nggak? Atau baca bukunya? Pernah, Kak. Pernah ya. Nah, ini juga tokoh luar biasa. Dia penulis dari Indonesia, Andrea Hirata. Nah, dia ini punya bakat naturalis loh, adik-adik. Naturalis itu tuh jadi dia yang namanya sama alam. Dia sangat senang dengan yang namanya apa nature gitu ya, alam. Terus kemudian juga hasil karyanya itu tuh sangat kental dengan kondisi alam, keindahan alam di Indonesia gitu ya. Bahkan adik-adik ya kalau punya bakat intrapersonal ya itu bisa jadi pecinta alam juga loh. Bakat naturalis namanya ya. Itu bisa jadi suka traveling. Apalagi di Indonesia banyak loh ya tempat-tempat yang indah gitu ya. Apalagi tadi ada yang dari Bali. Wah, saya langsung kebayang tuh. Waduh, enak banget ya. Kalau lagi di Bali atau lagi kemana ke Sulawesi gitu ya. Wah, itu alam-alamnya sangat luar biasa sekali. Jadi beliau ini nggak cuma menulis, tapi juga punya kemampuan atau bakat alam yang luar biasa gitu ya. Dan karya-karyanya Andre Hirata ini udah diterjemahkan ke puluhan bahasa. Udah dikenal sampai Eropa dan Amerika. Tapi Ande Hirata ini tinggalnya tau nggak di mana adik-adik? Karena dia sangat mencintai alam, tinggalnya itu di Belitung gitu ya. Jadi dia itu balik lagi ke asalnya. Padahal dia mau tinggal di mana aja bisa gitu. Karena karyanya udah di mana-mana. Tapi dia tetap kecintaannya dengan alam, dia kembali lagi di apa namanya kampung halamannya gitu ya, yang luar biasa seperti itu. Oke ya, jadi yang punya kemampuan apa namanya alamnya juga bagus, siapa tahu bisa kayak Ade Hirata dan punya karya lewat tulisan-tulisannya, lewat buku-bukunya. Oke, kira-kira ada tokoh apa lagi nih? Tadi udah ada bakat-bakat kreatif, bahasa, ya kan? Terus udah gitu bahasa. Nah, ini ada tokoh-tokoh juga nih ya. Ada yang entertainer ya, singer, dancer. Dan gitu ada juga yang pemain sepak bola, ada yang main tenis. Ada nggak sih di sini yang suka nih bola, yang suka tenis, yang suka racing, yang suka dance ada nggak? Ada adik-adik. Ya terus udah gitu juga yang mungkin suka olahraga-olahraga lainnya. Ini bisa jadi kalian punya bakat kinestetik.
Bakat kinestetik itu jadi bakat fisik ya gitu. Jadi kalau misalkan lagi misalkan ikut kegiatan notif nih, tapi kalian sambil aktif ngerjain apa atau sambil melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas fisik sambil mendengar materinya Kak Akmal, lah bisa jadi nih kalian seorang kinestetik juga loh gitu ya. Atau kalian memang suka sekali olahraga apapun, mudah sekali melakukan gerakan-gerakan yang mungkin untuk yang lainnya sulit, kalian bisa. Nah, itu bisa jadi kayak tokoh-tokoh yang ada di depan. Ya, ada Justin Bieber, Rafael Nadal, Rio, maupun Arif Bahdim ya. Ini mereka terkenal semuanya sebelum usia 20 loh. Dek ya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi ada talent apa lagi nih. Oke, ya. Jadi tadi ada beberapa tokoh ya, beberapa karakter dengan bakatnya masing-masing. Nah, kita pengen tahu nggak nih kehebatan adik-adik nih apa, anak-anaknya ayah bunda apa nih gitu ya, punya potensi potensi yang kira-kira bisa dikembangkan dan mungkin kalian juga bisa sehebat mereka gitu, bahkan lebih hebat lagi nih adik-adik. Oke ya, kita coba cek. Nah, mari kita lihat keunikan dari sidik jari manusia. Oke, sidik jari adik-adik nih kalau di ruangannya terang, coba deh lihat jari kalian deh. Jari kalian itu ternyata ada garis-garis loh, kelihatan nggak sih? Nih ya, ini ada garis-garis adik-adik ya, kakak-kakak juga bisa pada lihat. Oke, nah tuh garis-garis itu jumlahnya ada 34. Kalau dihitung ya, ada 34. Nah, ini kan matematika pada jago dong. Kalau satu jari ada 34 garis, kalau 10 jari ada berapa garis semuanya? Ada yang tahu nggak? Ya, 300, tiga dua ratus ratus. empat puluh Yes, great. Nah, benar. Wah, Kebayang nggak? hebat. Jadi garis di kita nih manusia ya punya 340 garis. Ngitung satu-satu coba, wah gimana tuh ya? Tapi kita semua unik loh. Kenapa? Karena sidik jari kita itu nggak ada yang sama ya. Penelitiannya tuh nggak sih adik-adik ini dari tahun 1823 sama Profesor Purkinje. Ini awal yang meneliti tentang sidik jari. Namanya metode biometrik adik-adik. Kenapa biometrik? Biometrik itu bionya jadi biologi. Ada yang udah belajar biologi belum? Tanda di tubuh manusia ya. Jadi faktor biologis kita itu ada sidik jari, ada golongan darah, ada iris mata ya. Macam-macam, ada bentuk wajah, itu semuanya biometrik. Bentuk tubuh itu semuanya masuk biometrik. Oke, jadi metode biometrik adalah bionya biologi tanda di tubuh manusia, matriksnya pengukuran. Jadi pengukuran anggota tubuh gitu atau organ tubuh ya, yang diukur apa? Sidik jari gitu. Nah, terbentuknya sidik jari itu sejak usia 13 minggu sampai 24 minggu dalam kandungan. Pada di kandungan bunda, di kandungan mominya nih, kalian tuh sidik jarinya tuh udah terbentuk, bayangin dari usia berapa bulan. Coba dari usia 13 minggu ya, itu kurang lebih sekitar 3 bulan gitu sampai 6 bulan. Jadi sidik jari kalian terbentuk, itu otak juga terbentuk saraf-saraf susunannya gitu ya, dan bahkan ditemukan di tahun 1987 oleh Dr. Rita Levi itu namanya saraf yang ada di sidik jari kita namanya epidermal growth factor, itu tumbuhnya sama neural growth factor, hormon NGF di otak itu timingnya sama. Nah, di waktu-waktu ini, di waktu 13 minggu sampai 24 minggu atau 3 bulan hingga 6 bulan adik-adik. Jadi sidik jari kita pas kita udah lahir ke dunia nih waktu bayi nih, udah ada belum berarti? Udah Kira-kira. ada, Kak. Betul, berarti udah ada ya. Karena kan bayi lahir kan berapa bulan di dalam kandungan? Sekitar 9 bulan. Jadi lahir semua udah ada nih sidik jarinya. Udah tertera masing-masing punya barcode. Keren ya, kita punya barcode juga loh. Gitu. Sidik jari bisa sama nggak sih? Aku sama kakakku, aku sama adekku, atau aku sama kembaranku, bisa sama nggak? Gitu. Di sini adik-adik ada yang kembar nggak? Ada yang punya saudara kembar nggak? Nggak ada. Ya, oke. kakak sepupu meninggal. Kakaknya apa? Mirip siapa? Jadi kalau Tadi kita bilang, melihat ya, sidik jari itu tidak ada bisa ya. sama atau enggak ada yang sama.
karena 1 banding 64. Ah, tuh lihat tuh 64 juta atau 64 miliar tuh adik-adik tuh. Sidik jari itu rasionya 1 banding 64 miliar. Ya, kebayang nggak? Berarti nggak ada yang sama. Seunik itulah diri kita semua. Penduduk dunia berapa miliar? Ada yang tahu nggak kira-kira? Penduduk dunia sekitar 7-8 miliar, hampir 8 miliar ya. Nah, ini yang bisa sama sidik jari 1 banding 64 miliar. Berarti nggak ada yang sama loh. Sebegitu uniknya diri kita semua. Oke. Terus dibawa ke Asia oleh Dr. Mary Lay tahun 2004 gitu ya. Awalnya di Jepang sama di Taiwan, tapi masuk Indonesia sendiri tahun 2008 adik-adik gitu ya. Jadi kurang lebih udah berapa tahun? Mahira Consulting mulai dari 2009 berdirinya. Jadi kalau mulai fingerprint masuk ke Indonesia hingga sekarang kurang lebih sekitar 18 tahun ya gitu. Udah lumayan lama lah ya gitu ya. Oke. Ini keunikan sidik jari tiap manusia tadi ya. Nah, adik-adik kalau ngomong sidik jari taunya apa sih kebayangnya gitu ya? Hah, ada yang bilang ini apa kayak film CSI. Wah, gitu ya, sidik jari gitu kan. Terus kemudian ada yang bilang untuk absensi atau identitas gitu. Alatnya memang kecil ya, seperti yang tertera di depan gitu ya. Jadi nanti dia akan terlihat pola-pola jari nih adik-adik gitu ya. Ayah Bunda akan melihat ternyata tipikal jari manusia itu tuh bisa terbaca dengan alat biometric scanner. Oke. Dan yang menarik, ternyata sidik jari ini ada kaitannya sama saraf otak manusia. Jadi ya kalau untuk yang jari jempol dan juga jari telunjuk itu kaitannya sama yang namanya frontal lobus di area depan. Kita lihat ada superior dan inferior frontal lobus itu jari jempol sama jari kiri. Jadi ada kaitannya. Dan di jari kiri ini terkait saraf di otak kanan, sedangkan yang di jari kanan ini terkait sama saraf di otak kiri gitu. Ya, jadi secara neuroscience-nya jadi yang namanya organ tubuh di kiri itu ke otak sebelah kanan dan sebaliknya gitu. Nah, ini di frontal lobus untuk jari jempol dan jari telunjuk. Kemudian yang jari tengah kita itu terkait sama otak yang namanya parietal lobus gitu ya. Parietal lobus itu untuk tindakan. Kalau tadi yang jempol sama telunjuk itu untuk asosiasi dan relasi ya dan juga berpikir. Kemudian yang jari manis nih ini kaitannya ke otak temporal lobus. Temporal lobus itu untuk apa sih? Komunikasi ya, dan juga pendengaran. Kemudian yang jari kelingking ini kaitannya ke occipital lobus itu untuk visual dan juga adaptasi. Jadi setiap jari kita ini ada kaitan sama saraf ya di otak manusia secara neuroscience-nya seperti itu. Jadi yang dilihat sebetulnya bukan apa ya, bukan tangannya gitu ya, bukan garis-garisnya, bukan, tapi lebih kepada susunan saraf yang jejak dari otak kita terlihat di sidik jari seperti itu. Dan sidik jari ini sendiri dari kita lahir sampai kita tua nggak berubah loh adik-adik ayah bunda. Jadi ini memang merupakan ciri khas ya, tanda biologis yang menetap sama seperti golongan darah. Golongan darah bisa berubah nggak sih? Tahu golongan darah kita A jadi B mungkin nggak ya? Nggak ya, ya Ya, kan? Terus tahu-tahu O jadi B mungkin nggak sih? Gitu ya. Oke, Hmm. nah sidik jari juga sama gitu. Nanti kita akan lihat pola-pola jari gitu ya. Mungkin nggak sih berubah yang modelnya bullet circle, tahu-tahu setelah 10 tahun jadi wave gitu ya kalau lihat di ilustrasi ya. Nah, mungkin nggak mungkin. Tetap kita kalau udah circle ya circle selama-lamanya. Kalau kita yang ada wave-nya tuh ya selama-lamanya juga akan wave gitu adik-adik ya. Jadi sebegitu uniknya dan ini merupakan gambaran dari screening otak kita semua gitu ya. Dan pusat saraf itu ada di mana tahu nggak? Di otak. Kedua terbanyak saraf itu ngumpul di sidik jari kita gitu. Adik-adik tahu nggak? Kalau mamalia punya sidik jari nggak kira-kira? Mamalia punya ya. Nah, Kak Akmal pernah lihat loh sidik jarinya kucing pernah. Sidik jarinya waktu itu sempat ada saudara yang melihara primata ya. Itu ada sidik jarinya loh ya. Jadi mamalia itu punya sidik jari.
Oke, tapi sidik jarinya memang polanya cuma ada dua ya. Nanti kita lihat pola-pola jari juga ya. Oke, jadi nggak cuma manusia yang punya sidik jari, tapi mamalia pun punya. Oke, nah dari sidik jari ini bisa terlihat loh ya ayah bunda adik-adik ya. Apakah kita itu tipenya yang aktif otak primitifnya gitu ya, otak insting atau otak intermediate limbic system itu emosi, perasaan atau lebih ke otak rasional untuk hal-hal yang membutuhkan intelijensi atau membutuhkan kognitif pemikiran untuk lebih ke logika. Nah, di sini tuh bisa terlihat apakah kita di area mana dominannya, di logika kah atau di perasaan kah atau di insting gitu. Itu akan terlihat loh dari tadi pola-pola jari yang ada di jari-jari kita semua gitu ya. Ini yang paling-paling dasar. Kemudian nah, ini tadi ya dijabarin kembali. Jadi jempol nih, kalau yang jempol kanan itu untuk intrapersonal. Intrapersonal itu adalah kemotivasi diri, refleksi diri ya. Kemudian kalau yang jempol kiri itu untuk interpersonal, itu kaitannya ke relasi, hubungan sesama ya. Nah, itu otak prefrontal yang kita analisis. Kemudian indeks itu telunjuk untuk apa sih kalau yang kanan? Berpikir logika, problem solving. Kalau yang kiri untuk kreativitas tadi tuh, yang kayak siapa yang kreatif inget ya di awal-awal kayak Opa Steven Spielberg tuh biasanya grafik di visual imajinasi tuh tinggi sekali gitu ya. Terus kemudian kalau jari tengah tuh body kinesthetic tadi kayak para atlet ya. Terus tadi ada tokoh siapa Justin Bieber lah itu biasa di area body kinesthetic kan ntar grafiknya tinggi tuh kalau dianalisa di mana dia punya kemampuan gerakan yang oke banget gitu ya. Terus kalau jari manis apa? Verbal linguistik ya, kayak tadi bahasa, menulis gitu ya. Terus juga musikal ya, yang sebelah kiri itu kita melihat sisi temporal lobus, kemudian yang jari kelingking nih atau dibilang baby finger gitu ya. Kalau ada lagunya kan baby finger lah gitu ya, sister finger. Nah, baby finger itu untuk natural. Natural itu adalah kecerdasan alam seperti tadi ya, kayak Andrea Hirata ya, dia cinta sama alam, dia suka dengan apa pantai, laut gitu, nuansa-nuansa alam, suka kegiatan outdoor, suka binatang ya. Nah, itu biasa di grafik jari kelingkingnya itu natural biasanya tuh tinggi tuh ya adik-adik ya bunda ya, jadi biasa orang-orang natural itu memang orang lapangan gitu ya, senang juga dengan outdoor activities. Nah itu penjabaran dari masing-masing jari. Kenapa kalau kita pengen tahu terkait eh, fungsi otak kita secara menyeluruh ya memang harus 10 jari ini yang nanti ditempel di alat scan-nya gitu ya yang sebelumnya saya udah tunjukkan. Nah, ternyata adik-adik ya, ayah bunda 60% di dunia itu paling banyak orang memiliki pola loop limbik. Apa sih limbik? Limbik itu tuh feeling, perasaan gitu ya. Jadi terarah apa ke arah bawaan ya, cenderung sensitif ya, mungkin juga moody gitu. Kalau belajar tuh nggak bisa yang harus dikerasin gitu tuh. Ternyata di dunia tuh limbik system ini paling banyak loh, 60%. Jadi kalau Kak Akmal sama Kak Linda lagi jalan-jalan ke sekolah-sekolah gitu ya, lagi program ke sekolah atau institusi, kita banyak sekali ketemu pola limbik ya, Kak Linda Iya, ya. betul. Jadi Betul. ini tuh paling dominan nih otak limbik itu posisi ada di tengah, dia kaitannya itu sama perasaan, sensitivitas dan juga lebih apa-apa pakai perasaan gitu ya. Nah, itu tuh paling dominan gitu. Terus kemudian kalau kita lihat lagi sekarang, nah ternyata nih dari fingerprint itu sendiri ada loh keuntungan-keuntungan atau manfaatnya ya. Seperti apa saja kita bisa memanage diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih efektif, efisien gitu ya, sebagai peran kita sebagai pelajar, adik-adik, atau juga untuk interaksi sosial gitu ya, untuk cara berteman gitu, untuk mengembangkan diri gitu ya, maupun yang orang dewasa. Jadi yang orang dewasa pun itu juga bisa lebih kepada apa namanya menjadi orang tua yang lebih baik misalkan gitu ya, atau bisa memanage diri lebih baik. Dan hasil dari sidik jari ini tuh dibilangnya kayak buku manual ya. Jadi nanti kalau kita udah cek jari kita itu ada report booknya,
Itu kayak buku manual, teman-teman. Jadi, misalkan gini, kalau kita beli barang gitu ya, suka ada buku manualnya nggak? Ya, atau kakak-kakak gitu kan ada ya buku manual ya. Ternyata kita nih manusia juga punya loh buku manual gitu ya. Nah, jadi buku manualnya itu untuk apa namanya melihat gitu ya, memaparkan kita tuh kayak apa sih gitu nanti ya. Belajarnya bagaimana sih, pola komunikasinya bagaimana dan juga hal-hal lain yang merupakan kelebihan dan juga kekurangan kita. Jadi kita masing-masing nanti punya buku manual loh gitu. Bagaimana cara otak kita bekerja. Keren kan gitu ya. Jadi manusia juga punya buku manual. Terus apalagi keuntungannya? Kita tuh bisa kontrol diri kita ya. Jadi kita tahu nih yang ternyata, oh kita ternyata sumbu pendek loh. Sumbu pendek apa sih? Gampang marah misalkan. Wah, gimana caranya kalau kita udah tahu tipenya seperti itu? Ya mungkin ya salah satu tekniknya nih kayak tarik nafas gitu ya. Ada tarik nafas namanya 478. Kayak kalau yang tipenya sumbu pendek atau gampang marah, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik kayak gitu. Contoh ya. Dan kita bisa memapping diri kita untuk masa depan yang lebih baik ya. Itu juga salah satu manfaatnya. Dan untuk ayah bunda gitu, mom and dad, wah menjadi orang tua yang lebih baik itu luar biasa ya. Dan kita bisa memahami juga ya, nggak cuma di anak-anak tapi di diri kita juga, di parentsnya ya. Karena apapun kita akan melakukan parenting untuk waktu yang tidak sebentar gitu ya. Ada mulai fase dari anak-anak, remaja ya sampai remaja akhir seperti itu. Oke, itu banyak sekali ya. Dan mengerti satu sama lain. Jadi kalau misalkan adik-adik ini ada yang bapak bersaudara, misalkan ada yang dua bersaudara, mungkin ada yang anak tunggal, atau ada yang mungkin lebih dari tiga bersaudara. Nah itu saling mengenal satu sama lain lebih baik. Dan juga dari tipe orang tua ya. Jadi nanti sebagai orang tua tuh kita juga bisa melihat tipe orang tua itu seperti apa. Dan kita ngajarin eh, misalkan bidang studi apa ke anak nih. Mungkin salah satu dari ayah atau bundanya ada yang jago banget di bahasa. Nah, itu yang turun tangan ke anaknya. Atau jago banget di hitungan, atau jago dalam keterampilan, atau jago dalam olahraga. Itu nanti bisa termapping dan saling memahami ya. Itu yang penting. Jadi saling memahami karena satu keluarga itu adalah satu tim. Kemudian, nah, ini ya, kalau tadi kita udah ngebahas loop, kita buka ya. Loop itu apa sih? Polanya nih kayak kurva ya, dia. Kayak kurva seperti ini. Ciri dari orang loop. Orangnya tuh harus merasa nyaman. Ya, jadi kalau dia udah nyaman, dia bisa total. Terkadang suka ngikutin tren. Atau apa istilahnya nih Kak? Adik-adik tahu nggak FOMO ya? Nah, biasa orang FOMO itu tipenya loop gitu ya. Terus kemudian mudah ngedapetin temen nih. Kalau yang tipe-tipe loop nih ya, yaitu orang dominan di tipe loop, itu sangat mudah mendapatkan teman. Tapi kadang suka tidak enakan. Nih ya, kreatif ya, tapi juga moody. Nah, ini tipe-tipe loop. Ternyata kebanyakan dari eh, orang yang kami temukan ya selama Mahira Consulting dari 2009 itu paling banyak tipenya tipe loop loh. Gitu. Nanti kalau kita udah tahu ya diri kita tipe ini, strategi belajarnya bagaimana, untuk kita bisa meraih sesuatu prestasi harus seperti apa, nanti bisa tahu loh. Ya, Dek ya, ya Bunda ya. Oke, ada tipe loop. Nah, ada juga tipe world, tipenya bulat ya. Bulat itu seperti orang mau apa ya istilahnya ya, target ya, kayak mau menembak gitu ya. Jadi world pattern ini dia lebih ke arah target. Apa sih cirinya? Orangnya melihat fungsi dan manfaat. Dan kalau dia posisinya ada di jempol kiri, ini bertemannya itu jatuhnya selektif loh. Ya, dia melihat dulu tujuannya apa sih gitu. Misalkan nih, ada nggak adik-adik yang sekelas sih, tapi aku nggak temenan sama dia. Terus kalau ditanya sama ayah bundanya, kamu kenapa nggak temenan sama dia? Soalnya main gamenya beda. Contoh gitu ya. Jadi benar-benar melihat tujuannya gitu ya. Terus kemudian tipikal di tipe world orang efisien gitu ya. Jadi harus benar-benar biasanya kalkulatif gitu ya. Suka juga hitungan. Target oriented. Nah, target oriented ini terutama untuk yang bulat ya. World ini ada di jempol kanan. Jadi, adik-adik, kalau di ruangannya nih, kalian lagi mengikuti sesi kakak nih ya, kalau terang, kalian bisa lihat nih, ih aku polanya bulat nggak ya, gitu. Kalau
Jempol kanannya bulat itu berarti kalian tipenya target oriented. Target oriented. Kalau ada maunya harus dapat. Pokoknya tujuan itu penting sekali gitu ya. Reward itu penting sekali. Achievement itu penting sekali. Oke. Terus kemudian apa sih tipikalnya target orient world ini? Tadi selektif dalam berteman ya gitu. Jadi kadang-kadang bestinya nih bisa jadi saingan juga nih biasanya anak-anak tipe world. Kalau tadi lu pakai perasaan, kalau world ini pakai logika ya gitu. Nah, lebih logikanya landasannya. Kita lihat ada yang tipe double loop. Tipe double loop ini dia kayak kaitan. Jadi di sini lihat ya, adik-adik gitu ya. Kayak ada kaitannya gitu ya, yang bunda ya. Nah, kaitan ini nih seperti huruf S gitu ya. Nah, ini namanya double loops. Double loops ini orangnya pertimbangan yang sangat mendalam. Jadi yang punya tipe double loop ini ya, ini kecenderungannya maunya banyak, tapi kadang nggak fokus loh. Ya, ini tipe-tipe double loop nih. Senang belajar gitu, cuman ya nggak fokus gitu tadi. Jadi harus dipilah ya. Dan anak-anak double loop ini kadang kalau sudah bisa menerapkan yang namanya skala prioritas itu bagus banget dia biasa dalam belajarnya gitu ya. Kemudian juga dalam meraih prestasinya bisa lebih terarah juga. Gitu ya, itu tipe double loop. Tapi ada tantangannya tadi ya, bisa nggak fokus. Membutuhkan yang namanya skala prioritas gitu. Jadi misalkan udah ikut sinotif, tahu-tahu aku mau ikut lagi kegiatan A, B, C, D lah. Kok banyak banget nih yang dimauin nih. Nah, jangan-jangan double loop nih gitu ya. Maunya banyak, tapi takutnya tidak fokus. Seperti itu. Dan biasanya kalau double loopnya ada di jempol kiri ya, itu biasanya tipe mediator. Tipe mediator ini kayak menjadi penengah ya, menjadi tempat curhat teman-temannya gitu ya, sering dicariin sama teman-teman. Itu biasanya orang double loop. Oke ya, dia dibilangnya tipe mediator jika posisi double loopnya ada di jempol kiri. Oke, ya tadi udah ada tipe loop, world, double loop. Ada apa lagi? Ada tipe arch. Arch ini dia simple ya, cuman kayak kita buat lengkungan dikit gini aja loh gitu. Ya itu namanya tipe arch. Oke, arch pattern ini apa sih keunikan dari arch ini sendiri? Menyukai hal yang simple dan praktis gitu ya. Pokoknya nggak suka yang ribet. Kemudian biasanya kuat dengan prinsip. Jadi kalau udah punya suatu tatanan gitu ya, konsep prinsip, nah itu biasanya dipegang teguh gitu ya, tipe Arch ini. Kemudian tipe Arch juga cepet banget ngambil keputusannya. Beda sama tipe double loop. Kalau yang tipe double loop itu dia pakai pertimbangan mendalam. Jadi kalau yang tipe Arch itu cepet dia. Mungkin dia bisa memutuskan dalam waktu hitungan detik. Sedangkan yang waktu double loop dia memutuskan kadang bisa dalam hitungan jam gitu. Jadi jauh bahkan bisa beberapa hari ya. Nah ini keunikan Arch. Udah gitu mainnya insting. Insting ini reflektif. Nah Arch ini termasuk pola yang langka, limited nih. Jadi Arch ini hanya ada 5%. Kalau tadi kan yang paling banyak loop ya. Ingat ada berapa persen di dunia? Ada 60%. Arch ini cuma sekitar 5% loh. Ya adik-adik ya. Dan memang ada beberapa yang kami temukan ya, saya temukan, Kak Linda temukan juga, itu anak-anak yang punya Arch kemarin ada yang indigo ya, Kak Linda ya, gitu. Karena dia Iya betul, instingnya dia indigo, instingnya kuat. Instingnya kuat ya. Nah, insting ini tuh batang otaknya aktif ya. Jadi dia itu peka sama alam sekitar gitu. Jadi kalau ada yang nggak beres di sekitarnya dia langsung tahu. Nah, kebetulan kami ketemu sama beberapa orang Ash ini 8 dari 10 ya kurang lebih ya Kalinda Iya, ya. Itu punya iya. kemampuan seperti itu ya. Nah, ini semuanya unik-unik ya. Jadi dari pola-pola jari ini pasti ada plus dan ada minusnya. Bukan berarti wah tipe ini paling bagus, tipe ini nggak oke, yang ini kurang, nggak ada seperti itu ya. Jadi Iya. semuanya memiliki keunikan. Ada juga yang namanya radial loop nih ya. Kalau tadi kan kita loop, loop kan yang perasaan tadi ya, yang orangnya nyaman, kreatif, moody. Ada yang namanya radial loop dong. Radial loop itu dibilangnya orangnya apa nih? Anti mainstream dan juga tuh muncul risk taker, pengambil resiko ya. Jadi kalau misalkan nih adik-adik ada yang punya tipe radial loop ya, itu biasanya suka buat rumus sendiri loh. Ya, misalkan contoh nih, kakak-kakak udah kasih rumus ya, mungkin untuk apa latihan soal ya kak ya.
kayak misalkan math ya atau soal-soal yang lain. Nah, radial loop ini kadang suka buat rumus sendiri, Kak. Jadi jangan kaget ya kalau tahu ada dari siswa-siswanya nih yang kayak, ini kamu caranya dari mana nih gitu ya. Bener sih gitu ya jawabannya, tapi kok caranya gini ya. Nah, jangan-jangan dia punya yang namanya radial loop, suka mencoba cara-cara baru, anti mainstream dan juga risk taker. Nah, biasanya kita juga ketemu anak-anak tipe radial loop juga jarang banget ya Kalinda ya, tipe radial Ya, loop ya. dikit, dikit sekali. Dikit ya. Jadi yang tadi Arch, radial loop tuh jarang banget. Tapi kalau ternyata adik-adik punya, wah ini luar biasa loh ya. Harus terus dikembangkan supaya tidak salah arahan. Nah, itu yang penting ya. Oke. Jadi ada beberapa tipe yang kita udah kenal ya sidik jari itu. Gimana sih untuk proses analisa sidik jarinya sendiri? Oke, untuk dari pola-pola tadi nih, kok bisa tahu ya Kak Linda, Kak Akmal, ya sederhana banget kok, bisa diaplikasikan untuk segala usia, bahkan yang paling kecil dari usia 2 bulan saja ada, dan juga Ya, ada yang paling tua, saya ingat sekali ya, waktu itu usia 89 tahun, kebayang nggak? Jadi yang diambil 4 generasi, dari mulai uyutnya dikit. gitu ya, Mm-mm. ya sampai cicitnya itu kita bisa lihat profilnya dan ada buku pohon bakatnya, itu kita bisa lihat ya. Jadi pengambilannya pun singkat, nggak perlu ngisi-ngisi soal ya Kalinda, kita ya nggak perlu yang apa pakai timer gitu, ngisinya harus Mm. sesuai soal-soalnya karena Mm. ini bukan tes tertulis. Nah ya kalau tes tertulis itu ada lagi ya namanya psikotes, di Mahira juga ada. Kalau ini kita nggak perlu tuh luangin waktu berjam-jam, nggak perlu, hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Diambil tadi sidik jari dengan alat scanner yang mini scanner tadi itu. Oke ya, jadi sangat singkat. Nah, terus kalau udah tahu 10 jari itu apa aja sih gitu kalau udah di scan? Ya adik-adik ya, di ayah bunda kalau udah melakukan fingerprint scan, ada yang namanya perhitungan ATD. ATD itu titik saraf. Titik saraf ini dia ada range-nya 30 derajat sampai 60 derajat. Kalau titik saraf itu dia di bawah 30 derajat, biasanya ada kendala seperti apa sih? Seperti hyperactivity, bahkan ada beberapa autism disorder ya. Tapi kalau titik saraf itu ada di atas 60, itu biasanya jatuhnya ke Down syndrome. Seperti itu. Itu ada jurnal medisnya juga ya terkait sama titik saraf. Kemudian kita bisa tahu apa lagi sih dari pengecekan 10 sidik jari? Tahu landasan dasar seseorang ya, kayak dalam menyerap informasi itu kita gimana sih, orangnya detail ya atau tipenya global. Kadang kita bisa lihat juga tipe-tipe SKS ya Kalinda ya, jadi kalau mau ujian baru digeber belajar ya, tapi setelah belajar lupa semuanya gitu ya, ada yang modelnya Ya, kayak begitu. ya. Terus ada juga anak yang saking sukanya sama satu hal, manajemen waktunya jadi keteteran. Jadi dia banyak meninggalkan hal-hal lain yang penting karena dia saking fokus sama satu hal. Itu bisa ketahuan juga. Udah gitu eksekusi stimulasi juga responnya bagaimana sih? Kita tuh seneng yang buru-buru atau yang hati-hati? Coba adik-adik ada nggak yang ngerasa kemarin abis ujian akhir kayaknya bisa, kayaknya yakin bagus, begitu dicek salah? Ada nggak? Ayo. Itu kalau ada yang salah, udah gitu salahnya cuma tak kurang tanda, angkanya kebalik. Biasanya tuh Mm. spontan, mau cepet selesai. Nah, tuh kalau kayak gitu gimana nanti tipsnya? Nanti Kalinda bisa kasih tipsnya ya kalau kita udah tahu hasilnya Kalinda ya. Terus Iya. kemudian kita bisa tahu ya dari 3 area otak kita tadi. Kita tuh lebih ke area refleks, insting, atau ke area logika kognitif, atau ke area feeling. Ya, perasaan sensitif dan moody tadi itu kita bisa tahu. Terus kita bisa tahu apa lagi? Perilaku. Nah, ini dia. Bagaimana cara adik-adik berteman, bagaimana cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak, cara komunikasi dan adaptasi. Kemudian otak kiri, otak kanan. Nah, ini penting nih ya. Kita harus tahu juga ya. Kita punya belahan otak kiri atau kanan yang lebih dominan. Kalau yang dominan otak kanan itu senang dengan hal-hal yang bersifat kreatif, imajinasi, konsep. Tapi kalau kita terdeteksi otak kirinya yang lebih tinggi, berarti orangnya itu senang yang terstruktur ya, senang yang sistematis gitu ya. Nah, itu yang otak kiri. Kemudian ada profil kepribadian nih adik-adik ya. Bisa terlihat juga kita tuh seperti apa ya, potensi apa namanya dari sisi karakter. Kemudian ada cara kita buat komitmen, atau ada juga di sini dibilang
profil kepribadian MBTI. Nah, MBTI ini juga bisa dilihat dari bawaan lahir dari sidik jari ya. Terus kemudian cara belajar efektif, learning style ini penting sekali. Apalagi kan nanti kalian mau masuk semester baru, kelas baru ya. Gimana supaya belajar lebih efektif? Oh, ternyata aku anaknya visual. Oke, visual itu berarti harus belajar pakai mind mapping misalkan. Ya, terus kemudian aku perlu warna-warna, aku suka coloring misalkan kalau lagi belajar. Mungkin adik-adik visual atau senang dengerin suara miss-nya, senang direkam lagi. Nah, bisa jadi orangnya senang belajar dengan audio, ya, mendengar gitu. Terus ada yang modelnya kinestetik, belajarnya lebih senang ngutak-ngatik gitu, belajarnya lebih senang langsung praktek. Itu kita bisa tahu loh di situ, ya. Jadi kalau ternyata nih adik-adik tipenya kinestetik, tapi belajarnya cuma diberikan dikte aja, cuma diomongin aja gitu ya, malah jadinya nggak optimal, misalkan kayak gitu. Ya, jadi kita bisa tahu ya cara belajar yang efektif. Terus cara berpikir juga lebih senang pakai dasar atau rumus yang pakem atau senang langsung dipraktekin kayak gitu. Itu bisa terlihat juga. Hmm. Kemudian di sini kita juga bisa tahu distribusi kecerdasan ya. Kayak misalkan adik-adik lebih seneng ngerjain apa-apa sendiri atau senangnya kerja kelompok sih? Itu bisa kedeteksi juga loh. Ya, terus suka di belakang layar kah? Atau tampil gitu ya? Kita bisa tahu juga di sini. Terus ada bakat. Nah, ini bakat nggak kalah penting ya. Jadi adik-adik ya, bakat itu tuh ada bakat alam, ada bakat bahasa, ada bakat fisik, ada bakat keterampilan, bakat angka ya, bakat kreatif, motivasi, dan juga sosialisasi. Nanti bisa terdeteksi mana yang kalian itu kuat, mana yang kalian lemah, mana yang biasa aja. Nah, di situ kita nanti memberikan tipsnya juga cara ngembangin potensi itu. Berarti kan itu yang menjadi kekuatan diri kita secara lahiriah gitu ya. Oke, terus kita bisa lihat juga di sini ada gaya belajar leadership. Ini lebih ke area leadership ya. Jadi kita tuh leadership style kita kayak apa, kuadran kerja dan manajemen stres. Jadi adik-adik nih kalau lagi banyak tugas ya, lagi ngerjain ujian, itu tuh gimana tuh? Orangnya gampang panik nggak gitu ya. Terus apa? Atau yang dipendam gitu, disimpan gitu, ada apa-apa diserap sendiri gitu ya, atau yang langsung meluapkan. Udah gitu orangnya gampang move on atau masih sering kepikiran. Nah, itu kita bisa lihat dari sini ya. Karena itu terkait sama efektivitas belajar kita juga nanti ya. Bisa mengkondisikan diri kita juga secara psikologis supaya lebih perform, lebih baik lagi gitu ya. Lebih bisa mengelola stres seperti itu. Terus kemudian adik-adik juga bisa tahu loh kita tuh ya belajarnya ya dari 5 tahap belajar. Ini penting sekali ya. 5 tahap belajar ada persiapan belajar, ada materi belajar, kemudian ada praktek belajar, ada hafalan dan ada aplikasi. Nah, dari 5 tahap ini mana yang kita butuh bantuan dari orang tua kita, dari kakak-kakak di Sirotif misalkan gitu ya. Kita harus bisa loh tahu ternyata kita lemahnya di hafalan atau kita lemahnya di persiapan, apa yang harus dilakukan. Nanti diberikan juga tipsnya dan strateginya ya. Terus kemudian kemandirian, kemudian adik-adik tanggung jawabnya seperti apa ya, itu semuanya bisa terdeteksi ya dari sikap. Oke ya, pokoknya di sini hal-hal yang menjadi bawaan lahiriah kita, kalau kita punya potensi di situ, ya, tapi belum terlihat nih adik-adik ayah bunda belum terlihat di anaknya nih, nah berarti harus ada hal yang kita ubah atau kita adjust gitu ya, kita sesuaikan supaya bisa muncul dan keluar semua potensi-potensi itu. Nah, ini juga ada rekomendasi sekolah. Misalkan yang lagi bingung nih mau milih SMP apa atau kedepannya mau SMA apa. Wah, tahun depan aku udah SMP loh, tahun depan aku udah SMA loh. Mau sekolah kayak apa bisa ketahuan di sini. Ya, rekomendasi penjurusan sekolah dan juga cara belajar mata pelajaran. Kayak kalau belajar sains kayak apa, belajar math-nya kayak apa, belajar
bahasanya harus seperti apa tuh nanti ada. Dan ada jurusan IPA dan IPS-nya juga ya di sini ya. Terus ada rekomendasi aktivitas les-les kayak misalkan non akademik mau apa nih, kalau kayak contoh di sini dia bagusnya di musik kontemporer bagus ya. Terus dia ambil beberapa les yang di atas 10 juga bagus ya, ditunjang dengan passion. Passion itu adalah kayak dorongan, kayak gregetnya gitu ya. Jadi kalau di situ passionnya di atas 50 itu bagus tuh, kita kita fasilitasi ayah bunda gitu, kita dorong anak ke arah itu. Terus kayak olahraga juga di sini dia ternyata basket, sepak bola ya, berarti hal-hal yang berbau bola bagus nih, kayak tenis, padel tuh bagus tuh kalau dia skornya di atas 10 ya. Terus kayak ballet or dance, terus kemudian ada gimnastik ya, terus juga cek di passionnya ya, seperti itu. Terus yang akademik ada di sini ya. Dia di math-nya bagaimana? Coding, robotik, fisika, biologi, perform seperti apa? Perform itu lebih ke ikut lomba-lomba ya. Terus social art-nya di bahasa, gambar, ada cooking, design, social media, dan juga performing. Terus nanti ada jurusan kuliah nih. Jurusan kuliah ini nanti ada 60 penjurusan kuliah. Kita bisa tahu ya, kayak misalkan kesehatan. Cocok nggak? Misalkan ada cita-cita masuk farmasi. Lihat farmasi referensinya berapa. Terus nanti lihat, oh mau dokter gigi misalkan. Atau teknik, mau teknik apa gitu. Mau masuk sipil, mau masuk teknik industri misalkan. Cocok nggak? Mau masuk arsitek. Di sini bagaimana referensinya? Kalau referensinya A sama B, berarti potensinya bagus di dalam diri anak kita gitu ya. Ya, terus adik-adik juga bisa sama-sama melihat, ih iya loh, aku ternyata komputer, halo ayah, bunda, berarti bagus tuh di situ potensinya, contoh ya. Nanti ada jurusan-jurusan lain sampai ke bidang pertanian, seni, ekonomi, sosial politik sampai militer juga ada ya di situ. Kita bisa deteksi juga di penjurusan perkuliahan. Dan fingerprint analysis ini tuh hasilnya nggak berubah-berubah ya. Dia itu stabil karena dia udah potensi yang ada di diri seseorang. Kemudian, nah ini nggak kalah penting loh, ada yang namanya digital potential. Digital potential ini ada 7 area. Ini lebih kepada kontrol diri anak-anak kita terhadap digital area. Personal branding, ada social media, ada game, entertainment, ada digital literacy, cyberbully, tracking history, sama critical thinking solution. Hati-hati kalau skornya di sini C atau D ya, ayah bunda ya. Berarti screen time-nya harus diperhatikan. Contoh nih, social medianya D. Wah, itu kalau udah scrolling ya, udah doom scrolling istilahnya ya. Terus udah gitu gampang kepengaruh sama toxic information atau suka nyampah di sosmed misalkan. Terus hati-hati. Terus di game sama entertainment C atau D. Nah, itu juga hati-hati. Ada tendensi kecanduan oleh game gitu atau entertainment. Terus cyberbullying-nya misalkan C atau D. Itu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan dia eksis di dunia maya, ada haters. Wah, haters ya. Ada netizen yang nyinyir. Nah, itu ya. Itu gampang stres atau depresi gitu. Makanya banyak sekali ya kasus-kasus untuk di anak-anak remaja yang dia kena mental karena apa? Cyberbullying-nya. Jadi dia diserang, dia nggak kuat dan bahkan berpengaruh di karya-karyanya dia. Gitu ya. Kita harus tahu ini 7 area ini penting sekali. Apalagi anak-anak sinotif mungkin kelahirannya di 2012 ya sampai 2020 gitu ya Kak ya. Ya, nah itu tuh anak-anak alfa kan. Kita perlu tahu banget karena mereka lahir di dalam dunia teknologi, sedangkan orang tuanya atau kakak-kakak ini pendatang loh di dunia teknologi ya. Nah, tapi adik-adik kita nih, mereka memang udah lahir di dunia teknologi, makanya kita perlu mengetahui digital potential ya. Terus ada yang namanya love language dong. Love language kan juga mulai ngetop-ngetop nih ya, bahasa kasihnya apa sih. Nah, kita bisa tahu apakah adik-adik ini senang dipuji-puji gitu. Bilang, ih kamu pintar, ih kamu keren. Nah, itu berarti apa? Word of affirmation, love language-nya ya. Terus kalau physical touch, dipeluk ya sama ayah bunda gitu ya. Terus kalau receiving gift, hadiah ya. Terus kemudian quality time, perlu me time gitu. Ah, aku cuman mau shopping sama bunda. Ah, aku mau nonton sama ayah. Misalkan gitu tuh quality time. Terus ada acts of service juga ya. Acts of service ini perlu tim supporter ya. Perlu tim hore supaya tetap semangat gitu. Supaya tetap apa di service gitu ya. Nah, ini juga kita bisa lihat
Dan nanti ayah bunda ya adik-adik dapat lagi satu lembaran nanti saat sesi konsultasi sama rekan saya ya sama Kalinda itu biasa dapat cara treatmentnya ya ke masing-masing anak, which is setiap anak itu tadi nggak ada yang sama ya, pasti nanti ada cara-caranya. Nah, itu penting sekali kita untuk ketahui seperti itu ya. Oke, nah dari apa namanya hal-hal yang kita bisa ketahui dari hasil analisis sidik jari ini memang sangat bermanfaat karena mau kita lakukan di usianya dini gitu ya, tetap ini nggak akan berubah gitu. Kita mau ambil lagi nanti SMP deh, nanti aku ambil lagi udah SMA deh, itu nggak akan berubah ya ayah bunda kakak-kakak karena ini udah memang menetap di diri kita seperti itu. Makanya saya bilang berbeda dengan psikotes. Kalau di Mahira sendiri ada psikotes, cuma psikotes itu harus dilakukan per 2 tahun. Jadi memang harus diulang. Karena saat mengerjakan soal, anak itu perlu yang namanya konsentrasi, benar nggak? Moodnya harus bagus, nggak boleh begadang, harus sarapan gitu. Jadi itu akan mempengaruhi hasil, ya gitu. Jadi untuk mengetahui tadi potensi bakat, nah salah satunya dengan cara menganalisis lewat sidik jari ya, metode biometrik ini gitu. Nanti tenang aja dari hasil yang kita dapatkan gitu ya. Wah, udah dapet nih. Aduh, bacanya ntar bingung nggak ya gitu. Nah, itu nanti dibantu oleh tim konsul dari Mahira gitu ya. Nanti ada Bu Linda juga ya yang seru deh kalau udah nanti ngebahas hasil diri kita. Kadang kita ada banyak kejutan-kejutan gitu ya. Wah, ternyata aku jago loh di bidang math ternyata gitu. Ternyata aku tuh jago loh di bidang apa networking. Ih, aku tuh jago loh ternyata di keterampilan. Aku tuh ada bakat loh di olahraga, tapi aku nggak pede misalkan. Nah, itu bisa terlihat semua tuh di situ ya dari hasil ini. Nah, sekarang ayah bunda misalkan pengen nih untuk tahu lebih lanjut, tadi syaratnya apa? Di scan 10 jari gitu ya. Syaratnya apa sih? Memang harus ada 10 jari. Kalau jarinya kurang dari 10 bisa nggak? Nah, ini maaf ya kalau kurang dari 10 kita nggak bisa karena dia akan menurunkan apa namanya accurationnya gitu. Jadi 10. Lebih dari 10 bisa nggak? Bisa. Kalau lebih dari 10 misalkan jarinya maaf ya ada cabangnya gitu ya. Yang kita scan yang jari utamanya tetap kayak gitu. Ya, jadi kalau 10 jari atau lebih bisa, kurang dari 10 maaf itu yang biasa kita nggak bisa lakukan gitu ya. Karena akurasinya langsung drop jauh sekali. Seperti itu. Dan nah bagaimana nih investasinya? Kalau kami bilangnya investasi ya, karena ini kan memang dilakukan sekali seumur hidup. Nah, di sini Ayah Bunda nanti bisa konsultasi juga dengan Bu Linda. Nah, kita untuk asesmennya sendiri ini nanti ada dua opsi ya. Ada yang eh, basic report sama ada yang comprehensive report. Nah, kalau yang comprehensive report itu yang tadi saya share ya sebelumnya ya. Ada beberapa bagian gitu ya. Dan nanti ada sesi konsultasi itu selama 1 jam. Oke, nah ini juga boleh ya di add IG-nya Mahira Consulting, ada WhatsApp-nya untuk nanti ke depannya mau konsultasi lagi, tanya-tanya ya, gitu. Ada tambahan mungkin dari Bu Linda sendiri nih? Hmm, eh, mungkin nanti lihat dari sesi pertanyaannya kalau ada yang mau nanya. Cuman sekilas tambahan aja. Ya, Kalau fingerprint ini kan genetik ya. Jadi blueprintnya kita. Jadi nature-nya kita versus nurture. Jadi blueprint versus lingkungan dan pola asuh. Jadi kalau potensialnya kita bisa tahu, terus ditambah stimulasi dari pola asuh sama dengan kompetensi. Itu kan lebih lebih optimal. Jadi anaknya lebih happy. Parentnya juga happy gitu. oke. Ya, oke mungkin dari para peserta ya adik-adik mungkin ada yang pengen nanya atau dari ayah bunda nanya udah boleh nih.
Kak, Ya. ya, Baik nih, berarti sudah selesai ya, Pak Fauzul Akmal. Wah, keren banget ya. Ternyata banyak banget nih ilmunya seperti itu ya, ya, ayah bunda dan juga adik-adik. Ternyata dari jari aja kita udah bisa tahu semua memprediksi apa nih, seperti apa karakter anak. Mungkin gitu ya, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Fauzul Akmal ya, atas makasih. ilmunya. Ya, ya, boleh loh Baik, bisa berbaik. baik, sekarang kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab kita gitu ya. Mungkin dari papa mama gitu atau adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh nih langsung saja gitu raise hand, atau mungkin mau di chat dulu nih di kolom chat, boleh banget, nanti akan kakak bantu untuk ini kan ya, untuk bacakan. Ya, Silakan, boleh kita tunggu untuk pertanyaannya nih. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu, adik-adik? oke, Oke, baik. Dari Al-Fatih katanya mau bertanya, boleh Al-Fatih. banget. Nah, boleh silakan Al-Fatih di unmute. Mau tanya apa nih Al-Fatih? Boleh panggil Silakan. Kak nggak? Kakak. Kak Fauzul. Boleh, Ya, boleh. Akmal, Kak Akmal. oke Kak. Oke Kak Iya, Mal. yes. Oke, kan kita kan manusia kan punya setiap masing-masing kan punya sidik jari. Iya, Nah, betul. pertanyaan satu nih, apakah sidik jari itu bisa menentukan sifat kita? Yang kedua, mengapa sidik jari itu bisa beda-beda? Dah. Oke, gitu ya. Oke, wah, pertanyaannya bagus banget nih. Tuh, Belinda. Keren ya. Kamu kelas berapa ya? Kelas 7 Kak. Oh, naik kelas 7. Selamat ya. Jadi udah SMP ya. Oke. Ya. Iya, jadi apa namanya? Kembali lagi nih. Kalau sidik jari itu memang itu kan ciri khas manusia ya. Jadi tadi 1 banding 64 miliar yang sama. Jadi nggak ada yang sama loh di dunia ya. Dan kita bisa tahu tadi kenapa kayak karakter kok kita bisa tahu ya, gitu kan. Terus kemudian eh sidik jari ini kan karena dia itu memang setiap orang itu berbeda. Jadi yang ngasih pola sidik jari ini bukan kakak, bukan Kak Akmal, bukan Kalina yang ngasih, yang maha kuasa loh, gitu ya. Eh, terus udah gitu, eh, kita kan nanti kan terlihat kira-kira mana nih yang dominan nih otaknya nih, gitu loh. Jadi otak misalkan yang bagian logika, nah ternyata di situ kan salah satunya otak-otak logika itu orangnya biasa lebih target ya. Udah gitu biasanya lebih egois gitu ya. Udah gitu kalau apa biasa ada sisi kompetitifnya. Nah itu kan bisa kelihatan tuh kayak gitu. Jadi tahu nih nanti diri kita seperti ini. Oh, adik kita begini, kakak kita begini, misalkan berbeda gitu ya. So, bisa bisa lain-lain, makanya kita bisa deteksi seperti itu. Karena yang dilihat adalah fungsi otak yang mana gitu, yang lebih dominan gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Karena sidik jari kita itu unik, jadi kita juga nggak usah banding-bandingin diri kita sama yang lain ya. Jadi misalkan, adikku gini loh. Ih, kok dia gini sih? Kok temanku gini sih? Nah, itulah karena tiap individu itu punya sifat karakter yang berbeda-beda. Nah, itu pun kita bisa lihat ya dari potensi-potensi karakter dari sidik jari ini. Gitu loh, Dek. Ya. Oke, Dek. Sip. Siap. Sip. Oke. Aman. Oke, Sudah, ya. sudah jelas ya Al-Fatih ya, berarti ya. Sudah. Sofi. Oke, Oke. hebat sekali untuk Al-Fatih. Hati-hati Baik. nih. Hmm. Kita ada Baik. tadi di chat juga ya, Kak ya. Betul banget, Kak Akmal. Jadi memang kalau misalkan untuk di sini kita ada lagi nih satu gitu ya dari Ya. Bapak Ali gitu. Pertanyaannya tadi sempat terlambat katanya, nggak apa-apa Oh, Bapak nggak Ali. apa, iya, iya. Oke, oke. Jadi nanti tanya juga nih katanya kalau misalkan mau tes gitu ya Pak ya, apakah harus Ya, ke Pondok Indah dan berapa lama nih waktu tes dan juga penjelasannya? Silakan boleh oke. dijawab nih Kak Ya, Akmal. jadi untuk pengambilan sidik jari pertemuan pertama itu adalah kita scan sidik jari 10 jari dan kita hitung titik saraf ya, ayah bunda. Terus nanti hasilnya itu akan keluar maksimum 14 hari kerja dan nanti saat pembahasan luangkan waktu 1 jam untuk konsultasi one on one secara private. Oke, itu jadi ya. Jadi janjiannya harus ke Pondok Indah nggak? Kalau Bapak ada di daerah Jakarta Selatan bisa di Pondok Indah. Tapi kalau nanti Bapak misalkan beda ya, apa areanya, misalkan ada di daerah Bekasi, nanti titik temunya kita ada sendiri Kalinda ya, gitu. Nah, Sumarekon. di Sumarekon Mall Bekasi. Nah, ini ayah di mana nih?
apa namanya Mamah tinggal. ternyata Kak. Ternyata Oh, ini Mama Lili mamah. oh, Mama ya. Jadi tinggalnya di mana nanti bisa kita janjian di titik poin. Apakah di Jakarta Pusat ataukah di Jakarta Utara atau di mana Tangerang gitu ya. Nanti ada titik poin untuk Iya, pertemuan. Tapi kalau ada di selatan, bisa ketemu di kantornya Mahira di Plaza 2 Pondok Indah, dekat Rumah Sakit Pondok Indah. dekat McDonald. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian tadi ada pertanyaan juga ya, kalau anaknya kembar ya, Betul, bener betul. nggak tuh Jadi Kak? kalau anaknya kembar ini gitu ya, antara anak kembar ini apakah mempunyai sidik jari yang sama atau bagaimana nih Kak Akmal nih? Baik, jadi saya waktu itu sempat menangani ada dua ya keluarga yang anaknya kembar, itu sidik jarinya berbeda sekali loh ternyata. Bahkan yang kembar identik aja bisa berbeda sekali gitu. Wah, Jadi ya itulah keunikan sidik jari ya. Jadi masing-masing walaupun kita punya pola sama-sama loop nih Kak ya, tapi loopnya yang satu tinggi gitu garisnya, yang satu garisnya landai, itu udah berbeda loh. Di hasilnya di grafiknya itu udah bisa ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Jadi memang apa sebegitu uniknya masing-masing individu ya gitu sampai tidak berubah gitu dan tidak akan pernah berubah gitu. I see. Oke, ada lagi? Masih ada nih Masih Kak beberapa Akmal, ya. masih ada beberapa ya. Ada juga Oke, nih yang tanya nih dari ya, Japa seperti itu. Misalkan kita punya anak nih gitu ya, dan juga anak kita punya anak lagi cucunya seperti itu ya. yes, Apakah ada kemungkinan nih sidik jarinya mengikuti gitu, sidik jarinya itu mengikuti anak kita atau orang tuanya atau kakek neneknya nih untuk baik. cucu kitanya seperti itu. Wah, keren loh pertanyaannya. Jadi memang saya pernah ngambil beberapa keluarga itu 3 generasi ya. Dari mulai kakek, nenek, anak sampai cucu itu ada beberapa pola yang justru malah dia nggak ada di anak, ada di cucu tuh. Jadi dia lompat tuh ada Kak. Tapi memang intinya anak itu bisa dapat dari orang tua ya atau dapat dari kakek nenek. Intinya seperti itu. Oke ya. Oke. Gitu Kak. Jadi bisa banget dan apalagi kalau memang masih ada kakek neneknya terus mau diambil sekeluarga besar juga itu seru tuh bisa tuh ya kita bantu ya. Jadi biar bisa tahu pohon bakatnya turun dari siapa, karakternya juga turun dari siapa tiap individu itu sendiri. Seperti itu Kak. Oke, baik Oke, kalau misalkan seperti itu ya. Nah, ada lagi nih dari Bapak Rudi gitu ya. Jadi ternyata kalau misalkan tadi jawaban sebelumnya seperti itu, berarti memang ada kemungkinan berarti ya Kak Akmal ya, betul. untuk sidik jari cucu itu bisa nih mengikuti dari papa, mama ataupun kakeknya Kakek kayak nenek. gitu Yes, ya. betul sekali Kak. Oke, Iya. siap deh. Nah, selanjutnya ada dari Bapak Rudi seperti Ya. itu. Kapan nih biasanya bisa dilaksanakan pemeriksaannya sehingga dapat diketahui nih hasil sidik jarinya? Seperti itu. Silahkan Kak Amal boleh dijawab. Oke, jadi kita bisa kalau memang butuhnya benar-benar segera, saya rasa sih Bu Linda mungkin bisa janjian ya gitu ya. Bapak ada Ya, bisa tinggal janjian. mana ya? Jadi ada nomor WhatsApp yang Udah tertera, boleh di WhatsApp. langsung di WhatsApp untuk janjian ya. Kalau apa kita nanti memang akan tadi lakukan di beberapa titik gitu ya. Tapi kalau memang ayah bunda apa namanya kalau ada di daerah nanti Bu Linda mungkin akan share ya ke titik poinnya Bu Linda ya boleh ya Ya, untuk kalau ada di Tangerang juga kita bisa titik di Alam poinnya ada Sutra di ya. mana, di Alam Sutra atau di Gading Serpong atau di Oke, manapun lah, di Kelapa Gading bisa di Arta Gading. ya. Kita kalau di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara itu biasa di Jeko Reserve itu titik poinnya di situ untuk pengambilan sidik jari dan juga konsultasi ya ayah bunda ya. Iya, Oke, jadi bisa segera kok. Jadi tinggal nanti chat ke Bu Linda di nomor yang sudah ditampilkan untuk buat perjanjian ya, seperti itu. Mm-mm. Nggak lama kok, paling pengambilan pertama itu ada pemaparan singkat ya, Kak Linda ya. Itu iya. biasanya bisa 15 menitan ya untuk pemaparan singkat ya. Tapi nanti sesi konsultasi setelah hasil itu 1 jam ya Bunda, luangkan waktu. Baik. Oke, ya, Oke, jadi memang bisa segera ya. Jadi langsung aja nih, papa, mama, adik-adik yang mau gitu ya untuk langsung diperiksakan, boleh langsung hubungi gitu ke Akmal dan ke Alindanya ya. yes, Nanti akan Iya. diberikan juga nomornya juga nih. Lalu ada selanjutnya nih ya, Kak Akmal, boleh ya, dibacakan lagi nggak nih? boleh boleh dong. Boleh ya. Nah, Ya, ada yang mau tahu nih apa nih bedanya gitu ya tes fingerprint ini dengan tes DIS atau DISC. DISC. Betul Oke. banget. Silahkan Ya, boleh dijawab, Kak.
Jadi kalau yang tes DISC yang kami miliki ini kan juga ada profil DISC-nya. Tapi yang kami lihat ini adalah dari faktor genetiknya atau lahiriahnya. Kalau yang mungkin dapat dilakukan oleh kakak gitu, oleh ayah bunda, DISC-nya mungkin yang melalui isi kuesioner ya. Atau kita melakukan serangkaian soal gitu ya. Nah itu biasanya ada perubahan. Karena kita melakukannya dengan tes tertulis. Tes tertulis itu biasa kondisi kitanya sangat mempengaruhi. Makanya bisa berubah gitu. Tapi kalau kita di fingerprint itu nanti DSC-nya itu secara bawaan atau lahiriahnya. Jadi benar-benar semuanya terdeteksi secara bawaan lahirnya DISC-nya. Seperti itu Kak ya. Tapi kita memang bukan yang tertulis sekali lagi karena fingerprint analysis ini dia melengkapi ya. Jadi dia melengkapi tes-tes yang udah ada gitu, yang diambil sampel lahiriahnya gitu. Jadi boleh dilihat Kak, misalkan Kakak pernah tes DISC yang tertulis dengan hasil DISC yang dari fingerprint itu bisa terlihat juga Kak. Kalau kakak mungkin mau lihat, aku kalau dari lahirnya DISC ku apa ya? Misalkan dari yang ngisi soal dominan, ternyata pas eh, fingerprintnya itu kakak hasilnya yang consensus misalkan, yang Yes. persis gitu. Iya, itu bisa kayak gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kita udah ada pergeseran ya gitu. Tapi kalau sidik jari ini memang dia selalu stabil ya, dia nggak akan berubah. Seperti itu Kak. Jadi boleh kalau kakak pengen lebih tahu lebih lanjut nanti dibantu juga sama Kalinda. Oke, Ya. gitu Oke, ya Kak. seperti itu. Siap-siap kalau seperti itu. Jadi tadi itu dari Alicia ya yang bertanya ya. Jadi memang ini untuk melengkapi. Jadi kalau misalkan fingerprint ini mungkin adalah bawaan lahir seperti itu ya Kak Akmal ya. Ya betul sekali Kak. Ya, Betul ya. Lalu ada lagi nih salah satu yes. peserta kita nih, adik kita Rafael Noe bertanya nih, Kak Ah, gitu ya. Tadi Rafael bertanya, apakah untuk tes fingerprint ini akurat dan dapat dipercaya untuk menentukan masa depan kita? Kira-kira gimana nih Kak Akmal? Oke, wah pertanyaannya keren banget ya. Jadi fingerprint ini kita dari 2009 ya. Ini Rafael ya ada ya yang waktu itu ikut masih TK. Terus sekarang dia udah masuk kuliah dan itu sesuai banget ya. Jadi benar-benar dia punya bakat tertentu dan itu difasilitasi ya dan akhirnya dia berprestasi di bidang itu. Ya, itu benar-benar dia sesuai ya dengan apa yang dia punya bakat dari bawah sampai sekarang. Bahkan di Instagram kami ada tuh di @mahira consulting. Boleh follow and like ya, adik-adik ayah bunda ya. Ini ada namanya Hikaru. Hikaru itu waktu ambil sidik jari itu TK. Dia itu gambarnya jago banget, asli jago banget ya. Terus kemudian dia saat sekolah walaupun kemarin ada pandemi COVID, itu dia bisa akselerasi. Dan dia itu Wah, yang namanya bakat gambar itu jago banget ya. Jadi hasil karyanya Hikaru itu diambil sama salah satu desainer juga. Dan dia mendapat loyaltinya. Kemudian Pak Ahok pernah beli lukisannya juga. Kemudian Bandara Halim juga pernah beli lukisannya. Dan Sekolah Binus pernah beli lukisannya. Itu tuh keren banget bakatnya. Dan sekarang dia keterima di jurusan animasi di Kanada. Iya, wah. ikutnya udah berapa belas tahun yang lalu gitu. Jadi kalian bisa sih coba karena ini adalah udah bawaan dari masing-masing individu gitu, which is nggak akan berubah. Tapi kalau ada yang bilang kita kan kadang bisa berubah Kak. Nah lingkungan memang ada mempengaruhi ya Kak ya atau adik-adik ya itu 30% mempengaruhi. Tapi nggak langsung merubah kita 100 derajat gitu. Jadi siap ya bisa ikut. Oke. Oke, siap seperti itu ya. Nah, Jadi ya memang mungkin kalau misalnya menentukan masa depan itu berarti kita bisa lihat nih dari hasilnya seperti apa sih benar yang mungkin sekali. bisa mendorong gitu ya Kak Akmal ya. Yes. Mungkin Yes, boleh dong Kak Akmal diperlihatkan nih gitu ya untuk tadi kontak personnya biar langsung bisa di tag ataupun di tag boleh. nih ya Boleh sama banget. peserta kita saat ini ya. Jadi bisa langsung chat Oke, nih Kak Linda atau Kak Akmalnya. boleh ya. Jadi silahkan nanti kakak hubungin Kak Linda ya di nomor ini. Mm-mm. Iya. Nah, Oke, boleh Saya yang nanti. belakangnya 007. Nah, yang belakang kosong kosong itu Kak Linda, ada juga yang 708 juga ya, kakak-kakak, ayah bunda boleh nih, boleh di ya, screenshot atau mungkin mau di save dulu nomornya silahkan, seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi nih Kak boleh Akmal ya. gitu ya, boleh ya, masih ada Boleh dong beberapa ya. pertanyaan, saya Dengan senang bacakan hati. kembali. Ini Boleh, dari Kak. Ya, Habibi gitu ya Kak Akmal, katanya ya. izin bertanya. Tadi tes yang dilakukan ini hanya menggunakan sidik jari atau apakah ada tes wawancara nih selain tes sidik jari Oke, tadi ataupun interaksi lainnya dengan
penguji seperti itu, Kak. Kira-kira bagaimana, Kak? Oke, jadi kita benar-benar pure diambil dari tanda biologis ya. Jadi kita diambil dari pola sidik jarinya. Tadi ada alat khusus namanya scan ya, Dek ya. Itu kita ambil dan juga diukur titik saraf. Nggak ada wawancaranya gitu. Nggak ada mengisi soal, nggak ada. Jadi memang fingerprint analysis ini yang dianalisis adalah bawaan lahir kita ya. Jadi bukan karena kita melakukan tanya jawab ataupun mengisi soal. Ya, gitu. Jadi cukup bertemu dengan apa namanya konsultannya gitu ya. Terus nanti dilakukan pengecekan sidik jari. Gitu. Nanti dapat hasilnya dan kita bisa tahu deh ternyata bawaan dari lahir kita kayak apa sih gitu. I see. Jadi benar-benar cuman lihat sidik jarinya aja Lihat ya, Kak, ya. saja, betul. Iya, Nah, tenang misalkan aja. nih, Kak. Nggak usah ada persiapan belajar dulu gitu nggak perlu ya. Jadi nggak Nggak perlu perlu. kayak tes ini ya, tes Iya, matematika ya, Kak, ya. betul. Iya, udah biasa tes Heeh. kan soalnya ya, latihan soal-soal ya Kak ya. Bener, bener banget. Jadi disangkanya Tenang-tenang. seperti Iya, itu, Kak. enggak kok. Oke, oke. Jadi Siap, sip. langsung aja ya Habibie ya. Dan juga nih katanya dia tanya lagi nih Kak, misalkan ada rencana mau ambil kuliah kedokteran, tapi Oke, ternyata habis tes sidik jari itu ternyata hasilnya nggak mendukung nih untuk ambil ya. jurusan itu. Bagaimana nih Kak? Apakah masih bisa diusahakan atau direlakan aja katanya Kak? Oke, jadi gini kita lihat aja hasil seperti apa. Nanti kembali lagi kita akan nyocokin dengan karakter yang bersangkutan ya, dengan apa namanya bakat yang bersangkutan. Jadi kalau kita di jurusan perkuliahan itu nanti ada grade-nya, ada A, B, C, D, E. Kalau A sama B sih aman ya, bahkan banyak banget yang dapat cum laude ya di jurusan yang referensinya A ataupun B. Tapi kalau ternyata kedokterannya C, nah kalau C terus terang saya ngelihat itu 50-50 potensinya Kak gitu. Jadi kalau kita tetap yakin ke aku pokoknya mau kedokteran, tapi di situ misalkan skornya C, nah kita memang harus lebih prepare ya, karena C itu 50-50 dia gitu. Jadi bisa bagus atau kalian mengerjakan tapi ya itu lulusnya mungkin lebih lama atau mungkin mau dapat IP 3 setengah mati gitu loh upayanya. Itu Hmm. sebetulnya. Jadi bukan yang nggak bisa ya, kita bisa. Cuman bedanya semakin skornya menurun, itu kita akan semakin upaya gitu dan kita akan semakin apa ya effortnya benar-benar luar biasa. Ngapain kita ngambil yang harus berdarah-darah gitu ya. Sedangkan ada jurusan-jurusan mungkin yang kita lebih mudah ngikutinnya gitu dan lebih lebih responsif ya dalam hal kinerja otak kita gitu loh. Jadi bisa kita lihat ya dan strategi belajarnya bagaimana ntar akan diulas seperti itu. I see. Jadi benar-benar bisa melihat ya Kak Iya, ya. Seperti apa betul. nih kemungkinan-kemungkinannya kalau mau dicoba silahkan dengan caranya seperti ini Ya, gitu ya Kak ya. Tapi ada juga betul. cara yang mungkin lebih mudah lagi nih jurusan apa yang memang paling maksimal gitu yang nanti Ya, akan benar. didapatkan. Kayak Yes. gitu. Wah hebat sekali. Terima kasih ya Habibi untuk pertanyaannya. Lalu ada Oke, pertanyaan sukses lagi Habibi. nih. Dari Lila gitu ya Kak Oke, Akmal. Lila, Katanya silakan. mengenai fingerprint, mengapa fingerprint itu beragam dan apa hidup kita apakah eh, dan Hidup apa kita. hidup kita tanpa fingerprint gitu nih Kak Akmal nih. Oke, oke. Ya, ya itu tadi Mm-mm. fingerprint kita beragam karena yang ngasih bukan Kak Akmal, bukan dari Mahira Consulting, bukan kali, tapi yang ngasih yang Maha Kuasa ya. Jadi sidik jari itu memang tanda biologis di tubuh kita gitu ya. Benar-benar kayak setiap orang sama, kayak bentuk iris mata bisa berbeda, DNA berbeda, golongan darah berbeda, sidik jari juga pasti berbeda gitu loh ya. Dan kalau nggak ada fingerprint ya, nah selama ini memang manusia itu ciri dia punya otak ya dia punya sidik jari ya gitu ya. Jadi kalau ada sidik jari nggak ada otak. Pernah ada loh jadi ya itu di Amerika tahun 1976 ada bayi lahir nggak ada sidik jarinya dan otaknya itu hanya 25% namanya anencefali dan dia hanya hidup 2 hari gitu ya. Jadi pernah ada kasus seperti itu. Jadi semua manusia punya sidik jarinya kok gitu ya. Bahkan tadi nggak cuma manusia, mamalia juga punya sidik jari loh gitu ya. Gitu. Oke, oke. Jadi Ah, faktanya seperti itu ya, Kak betul. ya. Jadi itu Oke. memperlihatkan kalau misalkan memang kita itu setiap manusia ataupun manusia ya, kita memang punya sidik jari. Ada juga yang mungkin terlahir tanpa sidik jari, tapi ternyata pas diteliti ada nih perbedaannya juga gitu ya, Kak. Ya Heeh, gitu. otaknya hanya 25%. Nah, ada Ya, juga nih salah satu pertanyaan yang sangat-sangat menarik gitu ya. ya, Terima kasih juga tadi kepada Lila sebelumnya. Ini yes. ada dari Uwais Akbar nih, izin Heeh. bertanya katanya Kak. Jadi Ya, penasaran nih katanya ingin memahami
memahami cara kerja sidik jari gitu ya untuk Betul. fingerprint gitu. Misalnya ada seseorang yang jarinya ini pernah terluka cukup dalam Oke. Heeh, heeh, sampai heeh. meninggalkan bekas di lapisan dermisnya sehingga meninggalkan luka yang memang Oke. merubah sidik jarinya. Seperti Oke. itu. Apakah kondisi ini Ya, bisa berpengaruh terhadap hasil tes dari fingerprint fingerprint. analisisnya? Oke. Kalau tidak, bagaimana nih caranya memastikan hasilnya tetap sama? Apakah ada prosedur khusus atau bagaimana nih, Kak? Oke, baik. Kita lihat dulu kondisi ya, kondisi jarinya. Tapi memang pernah ada yang luka, dia pernah operasi, itu masih bisa kedeteksi. Jadi kembali lagi kita lihat dulu nanti kondisinya ya, Kalinda juga ya. Kalau memang, Saya pernah operasi di jari tengah sebelah kanan. Oh, oke, oke. ya, Digigit kucing tembus sampai ke dalam. Ampun. oke, Sembuhnya sampai 3 bulanan. Tapi kembali lagi polanya sama persis keluarnya seperti sama persis. semula. Oh, Oke, jadi baik. bisa kok ya. Coba dulu ya. So far sih yang penting jarinya lengkap 10 ya, itu harusnya bisa. Gitu. Gitu Mm-mm. Kalinda ya. Jadi kita Iya, juga isinya ya biasanya bisa ya. bisa. Bahkan ada yang jarinya itu terlalu kering. Nanti kita ada tuh tisu basah atau lotion, atau yang jarinya terlalu basah, kita juga nanti biasa menyediakan tisu sih Kak. Jadi nggak usah khawatir ya. Memang kondisi jari orang itu bisa beda-beda sih. Benar-benar. Ya kami akan bantu seperti itu. Oke, jadi dilihat dulu kondisi jarinya gitu Betul, ya, Kak Akmal ya. betul sekali. Nanti akan Ya, cari cara bagaimanapun caranya agar ke 10 jari itu bisa terdeteksi ya seperti itu berarti ya benar. Kak Akmal. Ya benar sekali seperti itu. Oke deh kalau misalkan seperti itu. Terima kasih Ya, ya untuk Uwais Akbar atas pertanyaannya. Nah kira-kira ada lagi nggak nih yang mau bertanya? ya. Mm-mm. Silakan adik-adik atau ayah bunda juga boleh. Iya, untuk masih nih Kak Akmal dan Kak Ya, Lidanya masih ada di sini, jadi bisa langsung betul. terhubung nih. Silahkan ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jangan lupa follow and like Instagramnya ya. Benar, ini ya boleh langsung di tag ya. Betul. Iya, ada banyak tips-tips parenting, tips-tips psikologi juga ada loh di situ. Ya, jadi boleh di follow. Boleh Oke. di follow, silahkan. Ini saya langsung follow loh. Thank you, Karena, Kak. Thank you. karena buat lihat-lihat juga ya sepertinya ini sangat-sangat menarik sekali, bisa ketahuan Betul. juga karena iya silahkan, boleh nih Kak, katanya ada lagi Kak yang Boleh. mau tanya dari Ya, Japa. siapa? Ya, silakan, Kak. Atau mau Boleh. sharing langsung boleh, Boleh mau Capa. sharing Mau langsung. ngobrol Oh, langsung boleh juga. Zapanya ada di sini. Gimana nih Zapa? Boleh boleh di ini kan ya? Ya, Ya, permisi ya Kak. ya. Ya, Ini eh misalnya ini eh Japa ada nih temennya, kayaknya masih kelas berapa gitu lupa. Dia Heeh. itu kan jadinya lebih satu ya di sini. Ya. Mohon maaf di sini. Nah, kalau Heeh. jaringnya yang lebih satu itu masih bisa dipakai buat detect-nya itu nggak? Atau nggak bisa? Oke. Oke, Japa. Ya, dijawab ya Mak Ya. Akmal ya. Jadi, kembali lagi kalau jarinya ada 10 atau lebih itu bisa dideteksi ya. Yang sulit itu kalau jarinya ada 9 atau kurang dari 10 ya. Kalau ada jarinya misalkan tumbuh nih di sini nih gitu ya, ada jari kecil tetapi yang diambil adalah jari utamanya yang didetek alatnya. Itu masih kebaca. Karena kita pernah ngambil beberapa yang jarinya 11 ya. Itu tetap terbaca kok. Jadi bisa tuh japa temennya kalau ternyata pengen dong ikutan gitu ya. Ya udah ketemu deh sama Kak Akmal, Kak Linda gitu. Coba. Nah, itu kita akan bisa deteksi kok. Gitu ya. Jadi bisa japa. Ya. Oke, Makasih ya Kak. sama-sama ya. kasih. Oke. Terima Iya, kasih ya Zapa ya atas pertanyaannya ya. Keren banget. Memang oke. banyak yang ingin tahu nih Kak Akmal ya dari Betul, betul, siswa-siswa betul. Sinotip ya. Iya, keren loh. Mereka kritis ya. Karena kan memang harus diasah ya. Sering Betul. bertanya. Oke. Mm-mm. Iya, Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya? oke. Oke, boleh dari Uwais Akbar lagi. Katanya berarti tetap sama ya Ya, Kak Bu. ya kalau Sama begitu. kok. Sama, yang penting ketemu nanti sama Kalinda dibantu ya diambil sidik jarinya dan juga nanti diukur titik sarafnya juga gitu. Oke, bisa kok ya apa Wise ya? Iya, Jadi tetap oke. bisa. Jadi seperti itu nanti Nah, dibantu untuk prosedurnya aja berarti ya Kak Akmal ya, benar kayak gimana sekali. caranya ya. Yes, definitely. Oke deh kalau seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya nih sebelum kita akhiri sesi tanya jawab kita.
Silahkan masih ditunggu nih Mama Papa dan juga adik-adik. Oh oke. Nah ini ada yang bertanya untuk biayanya nih Kak Akmal nih. Oke, harus ya. Oke, jadi untuk yang basic report, kita ada dua tipe ya. Jadi kita ada yang untuk anak, ada yang basic report, ada yang comprehensive report. Kalau yang basic reportnya ini lebih mengarah kepada bakat, gaya belajar, karakter belajar, itu di 350.000. Tapi kalau untuk yang komprehensif yang tadi udah dijabarkan gitu ya, ada 22 halaman, itu ada konsultasi private secara 1 jam, itu dari 1350 menjadi 1150 khusus peserta seminar hari ini Wah. gitu ya. Jadi ada dua pilihan. Jadi yang basic ini di 350.000 dan komprehensif ini harga khusus di 1.150.000. Oke Oh, ya, ini saya share. Ini khusus yang ikut seminar hari ini, oh ya gitu ampun, ya. terima kasih ya Kak Iya, Akmal ya. Wah ternyata ini dapat betul. golden ticket juga nih kita ya teman-teman semua ya. Eh, jadi kalau langsung datang ke kantornya Mahira, itu kalau kita nggak bilang dari mana, dari seminar Sinotif, itu akan kena satu rate di 1350. Ya, Oke ya tapi ampun. kalau kita dari apa namanya bilang yang ikut seminar di Sinotif, nah ini nanti akan diarahkan. Kemudian juga ada yang untuk dewasa ya. Kalau untuk yang dewasa itu kita yang komprehensifnya itu juga harganya khusus, misalkan untuk kakak yang mungkin mau tahu terkait sama self development, karir gitu ya. Nah Mm-mm. itu bisa, itu lebih tebal ya, 26 halaman itu di satu. Jadi normalnya kalau untuk yang dewasa itu dari 1,5 menjadi 1,3 untuk dewasa. Dewasa ini termasuk untuk parentsnya juga ya. Papa Seperti dan Mama berarti itu. bisa nih ya Kak ya. Yes, betul. Nah juga baik. Ini ada satu lagi Oke. Oh, ada pertanyaan ya. pertanyaan. Usianya Kak Akmal. Jadi katanya usianya minimalnya kapan nih bisa untuk ikut? tes. Kita Hmm, paling kecil itu dari anak baby usia 2 bulan ada. Oke ya, I kenapa ada usia 2 see. bulan? Karena kita ada satu daycare sama ada satu institusi yang menggunakan tes fingerprint ini memang benar-benar dari baby. Jadi dari awal sudah melakukan pola asuh yang sesuai. Dan Hmm, itu juga diberikan informasi nggak cuma ke orang tuanya, tapi ke babysitter yang megangnya, kepada kakek neneknya, agar dari awal sudah melakukan pola stimulasi yang sesuai pengarahannya. hmm, Seperti itu. Jadi silahkan ya. Jadi sedari usia ini saya bilang yang idealnya ya, ini hmm. dari usia 6 bulan Kak, gitu ya. Dari usia 6 bulan hingga tidak, Dewasa ya. iya, Oke, terbatas. I see. Jadi seperti itu Bapak Ridwan. Jadi anak nih yang usianya baru boleh keluar rumah udah langsung ke Mahira Consulting aja ya. Bisa langsung dites Tuh, ya. ini saya perjanjian dong sama ada salah satu ini sahabat saya juga gitu ya. Dia bilang dia Hmm. mau ponakannya mau lahiran. Saya bilang oke mau ambil. Enggak, maunya pas ini lahirnya bulan Juli, nanti Juli langsung ketemu. Saya bilang itu baru berapa minggu saya bilang. Tapi kan bisa Kak. Ya bisa sih saya bilang gitu ya. Cuman memang Hmm. kalau bayi kondisi harus tidur ya saat Oh. kita ambil sidik jarinya ya. Gitu. Oke. Oke, nah ada lagi satu lagi Ada nih. pertanyaan lagi? Ya. Ada lagi dari Kak Tati gitu ya. Ya, Nah ini untuk Kak Akmal gitu. Sekarang kan tes-tes untuk mengetahui karakter karakter dan bakat. bakat ini cukup Yes. banyak ya Kak Ya, Akmal, ya. betul ya. Kadang bingung nih banyak tes. Kalau misalkan tes sidik jari, ini keunggulannya apa ya Kak Akmal ya? Boleh Oke. dong sharingkan Kak. Oke, oke. Bagus banget ya pertanyaan. Memang benar dan kami Itu pun aja kan sidik jari ini kan sebenarnya pelengkap ya. Kan di kami juga ada psikotes, ada grafologi juga yang tulisan tangan itu loh Kak, yang untuk dianalisa kondisi psikologis juga ada. Tapi kalau sidik jari itu gini, pertama apa? Kita tuh nggak sesuai mood ya. Jadi mau kita moodnya lagi nggak oke, bisa kok kita lakuin hal ini. Kita lagi apa misalkan lagi benar-benar ngerasa aku nggak mau ngerjain soal-soal atau apa ya nggak apa-apa karena ini kan kita tidak perlu melakukan tes atau serangkaian soal nggak perlu, cuman bawa badan aja, cuman di scan aja jarinya gitu ya. Dan yang penting apa nih? Ini yang paling penting manfaatnya kalau ikut yang komprehensif Kak. Karena yang Hmm. komprehensif ini setelah kakak konsultasi 1 jam, kakak mau nanya kapanpun boleh loh itu ke Oh. konselornya. Jadi makanya kenapa kami bisa tetap
berkomunikasi dengan klien-klien kami semenjak tahun 2009 karena kita suka ngobrol. Kayak tahu-tahu anakku mau masuk ini deh. Aku kenapa kok kayak gini ya gitu. Jadi kadang kita masih ada obrolan-obrolan dan itu sama makanya rekan-rekan di Mahira Consulting pun juga kita dengan senang hati ya gitu membantu masyarakat, membantu keluarga di Indonesia. Jadi benar-benar kalau udah ikut nggak cuma terima hasil udah, tapi mereka kadang suka japri, suka tanya, itu tetap kita layanin loh Kak. Jadi kita pengen tahu ini udah sampai mana. Bahkan ada satu cerita ya, nanti boleh lo buka di Instagram ya. Jadi gini, saya ketemu satu keluarga. Ini baru ketemu kemarin, ketemu lagi setelah berbelasan tahun. Jadi keluarga Oke. ini ikut itu di tahun 2011 Kak. Baik. Orang Depok ya. Jadi ikut satu keluarga, anaknya 3, papa mamahnya. Ikut berlima dong. Kemarin ketemu saya bilang, Pak, apa kabar? Wah, Akmal udah lama gak ketemu loh kita ya. Itu ternyata hasil sidik jari masih sangat relate sampai saat ini. Dia cerita, ternyata benar dia itu seorang engineer yang akhirnya jadi pengusaha F&B. Oh Jadi ya beliau ampun. ini ada tuh ya, dia sharing, dia udah punya pabrik ya, Kak, udah punya pabrik dan brand dia udah masuk ke Malaysia, brand minuman dia. Dan saat itu dia punya kafe di Margonda Depok sebelum kafe kopi merebak di Indonesia. Dia udah punya duluan waktu itu. Mhm. Oke, nah terus apa yang terjadi dengan istrinya? Istrinya ini luar biasa banget. Saya cek ya, saya cek istrinya ini bundanya punya bakat bahasa tinggi. Bundanya kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di IT. Setelah tes sama saya, 6 bulan kemudian beliau banting setir menjadi penulis film layar lebar. Pernah Wow. tahu film Layang-Layang Putus nggak? Ipar adalah maut, pernah Oh tahu nggak? tahu tahu Lupakan dong Kak baik-baik Akmal. saja. Nah, itu yang di skenario namanya Ibu Oka Aurora, itu klien Mahira 15 tahun Ya yang lalu. ampun, wah hebat sekali. Dan itu Jadi, taunya dari wah, fingerprint fingerprint. analisis ini. Yes. Wah hebat. Jadi Seperti itu. sekarang anaknya yang satu jadi chef ya, kemudian anaknya yang satu lagi ngambil jurusan musik di salah satu universitas di daerah Karawaci, yang satu lagi juga larinya ke ilmu seni juga. Jadi memang benar-benar sekeluarga ini sudah sangat termapping dan kemarin saya ketemu sama bapaknya Pak Muazzin, dia bilang ini sangat relate banget loh, aku saya nggak nyangka ya ternyata kita bisa tahu banyak hal loh. Dan itu kita masih berhubungan dalam arti kata sering Wow. komunikasi dan itu udah 15 tahun yang lalu ketemu dengan saya kebetulan ya. Nah, jadi banyaklah hal-hal ya cerita-cerita yang menarik karena kita juga dapat dari mereka dan sebegitu mereka mengikutinya perkembangan anaknya dan kita tidak tinggal gitu aja ya. Makanya di kami itu kadang ada yang sampai tes di perusahaannya untuk stafnya ada yang dipanggil ke institusinya, ada juga dipanggil untuk tes-tes lainnya yang terkait sama deteksi fingerprint analysis ini, Kak, gitu. Oh Jadi tenang aja ampun. dengan Kak Tatinis ini ya kita itu nggak meninggalkan klien-klien kita gitu yang udah ikut. That's why kita bisa tahu sampai sekarang. Ada kok beberapa public figure juga yang pernah ikut sebelum ngetop. Salah satunya adalah, dah aduh, tapi saya nggak enak ya. Pokoknya inisialnya IS ya, IS. Nah itu dia Oke. sebelum ngetop dia ke kita. Sama satu lagi aktris itu inisialnya CI. Itu Oh. dia waktu SMA itu bakat dia memang di acting dan dia langsung masuk casting waktu itu di filmnya siapa ya? Filmnya Afgan. Afgan punya film waktu itu awal. Nah casting perempuan pemerannya dia. Sampai sekarang dia jadi aktris, udah masuk kelas papan atas juga. Nah, itu klien-klien Mahira semua tuh. Wah ya ampun hebat Ya, sekali ya. gitu. Satu lagi Ya, Oma, boleh boleh. Ya, yang Oma ini satu ya. lagi yang Oma yang melukis. Oh iya Kalinda, itu gimana ya Oma Ibu ini ya, Ibu Syalahi ya. Ah, ah, Ya, ah, ah. Jadi Oma itu ini dia ya. di fingerprint umur 75 Kak. Tujuh Terus puluh udah 70 ya. umur 70. Terus kita ngobrol ya. Aduh, Oma nih punya bakat melukis loh, Oma. Anaknya dokter ngomong gini kebetulan. Kita lagi kerja sama waktu itu di salah satu rumah sakit. Dia bilang, itu di ruang konsultasi kalian itu lukisannya Oma semua loh. Kita sampai kaget. Hah, lukisannya keren banget. Jadi Oma ini baru menemukan bakat potensinya itu dia dia lakukan ya di usia 60-an ya Kalinda ya. Sampai Iya. sekarang
sampai Setelah sekarang ya. tahu itu. Dan dia Akhirnya dia memperdalam dengan ambil kursus menggambar supaya ya, tekniknya lebih matang. Oh ya Usia 73 pameran di Hotel ampun. Borobudur, Jakarta Oh, Pusat. wow, hebat sekali benar ya. pengalamannya Kalinda tuh, kliennya Kalinda. Jadi Heeh. dia nggak ada kata terlambat. Jadi kalau bilang you bilang Benar, Iya. terlambat, ya aku aja ikut nomor 70 aja masih bisa terbaca. benar, Oh Dan setelah benar. itu ngambil lagi sekolah online psikologi role play. Karena di situ tertera bahwa dia di dunia psikologinya bagus. Oh, betul. begitu. Oh iya, ada beberapa orang dewasa juga yang diikuti Mahira. Iya. Lagi ada juga beberapa. Mm-mm. Betul. Banyak berarti ya Kak ya. Berarti bukan hanya untuk mapping masa depan, tapi buat percaya diri juga makin tinggi nih ya. Yes. Karena udah Betul. tahu Hmm. mappingnya seperti apa Betul. sih yang nanti akan kita punyai di dalam diri kita. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong atas Ya, jawabannya Kak Akmal dan Kak Linda ya. nih. Dan satu hal ya, mungkin saya sharing dikit ya. Saya background saya itu teknik. Tapi setelah saya sidik jari tahun 2008 akhir, saya punya bakat emang di psikologi. Akhirnya saya kuliah lagi manajemen SDM dan psikologi. Wah. Dan saya sangat mencintai dunia ini hingga 17 tahun saya di dunia ini. Tuh, saya dulu teknik saya nggak suka. Saya cuma dibilang, udah kamu kan IPA, udah kamu ngambil aja teknik gitu kata orang saya. Ya udah deh gitu. Nilainya nggak jelek, tapi saya nggak suka. Oh iya, jadinya nggak happy gitu ya Pak ya. Itu nggak happy. Itulah ya Oke, I see. Jadi benar-benar bisa pengalaman. ya Pak ya melihat nih mungkin kita lebih masuknya kemana gitu ya Betul Pak ya. sekali. Lebih tahu jati diri kita juga hebat sekali ya. Ternyata dari pinjer aja nih dari jari-jari aja kita udah bisa tahu loh sampai bahkan apa yang perlu kita pilih, apa nih mappingnya ke depannya lebih oke-nya seperti apa itu semuanya sudah Nah, bisa kelihatan. Hebat banget. Kita beri tepuk tangan lagi ya sekali lagi ya ya, teman-teman semua ya. oke, thank Oke. you, Kak. Ya, Oke, terima kasih banyak Kak Akmal dan ya, juga Kak Linda seperti itu atas sharingnya dan juga terima kasih juga kepada seluruh peserta atas pertanyaannya nih. Kayak ya, gitu. Untuk sesi pertanyaannya mungkin kita tutup dulu ya Kak Akmal oke, ya. Jadi kalau oke, misalkan kakak-kakak, mama-mama, papa-papa yang mau tahu secara lebih jelasnya boleh langsung ke IG-nya aja nih dan juga ke WA-nya ya. Jadi bisa langsung hubungi Kak Akmal dan Kak Linda. Seperti itu ya oke, semuanya ya. ya, baik. Yes. Oke. Oke, Nah, untuk adik-adik dan juga bapak, mama gitu ya, papa mama nih mungkin ada yang mau di-sharingkan dulu dari sesinya kan tadi sudah cukup panjang ya kakak Akmal dan juga Kak Alinda nih untuk sharing. Boleh dong nih gitu ya untuk orang-orang yang mau seperti itu peserta untuk membagikan kesannya gitu ya. Nanti kita juga akan berikan juga ya tadi kan sudah diberikan golden ticket juga sama Mahira Consulting nih. Silakan dong oke. untuk berbagi pengalaman, dipersilahkan nih siapa yang mau untuk membagikan sharingnya. Boleh raise hand? Boleh siapa? Mungkin siapa? Ayo. Japa boleh. Iya. Boleh di stop share Kak Akmal? Oke. Ya. Halo, selamat siang. Ya, Selamat siang. siang ya. Belum buka itu. Ini dengan siapa? Maaf. Iya, ini Saya dengan dengan perkenalkan saya dengan orang tuanya Syakina Nur Ajis, kelas Wah, Syakina sebentar. baru naik ke kelas 10 sekarang ya. Baru mau. Alhamdulillah sudah diterima di SMA yang diinginkan Selamat dengan juga ya. dengan belajar giat dengan bersama Sinotif tentunya ya. Ya, Yang saya mau bagikan adalah ketika anak sudah, saya baru masuk karena tadi nyetir, jadi saya nggak berani untuk Zoom. Sinotif ini buat saya nggak baru karena dari mulai anak pertama sampai dengan Sakina di era online. Dulu saya masih meragukan untuk online di Sinotif karena dulu kakak-kakaknya itu offline. Tapi alhamdulillah perkembangan sekarang Sinotif yang luar biasa dengan pembelajaran metode pembelajaran yang saya saksikan sendiri melihat pendampingan Sakina ya, udah paling the best banget dan untuk apa bisa si anak bisa paham itu nggak buru-buru ya kalau si tutornya itu nggak buru-buru buat si anak mengerti gitu loh, tapi ngebimbing si anak paham. Nah, ini yang saya yang saya suka dari pembelajaran gitu.
Jadi si anak ini dibimbing sampai paham, bukan dipaksa untuk mengerti pada saat tutor memberi soalan gitu loh. Dan dengan begitu si anak itu merasa happy gitu. Setelah happy, akhirnya muncullah apa bertambahnya pengertian-pengertian yang apa namanya yang nggak dia dapat di sekolah. Bukan nggak dia dapat, kalau di sekolah porsinya kecil karena terbagi, satu guru harus mengajar 24 anak, jadi tidak ada kesempatan buat untuk bertanya berulang-ulang. Tapi di Finotip ini alhamdulillah anak saya kemajuannya luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan ketika satu angkatan harusnya remed, dia cuma 2 orang yang nggak remed, termasuk salah satunya dia dengan hasil maksimal 100 gitu loh. Oke, wah hebat Alhamdulillah. sekali ya Mama Iya, ya. Sampai Mama alhamdulillah. percaya nih sampai si Notip untuk mengikuti juga workshopnya dengan Kak Akmal hari ini berarti ya Mah ya. Iya. Hari ini tuh tadi kebetulan sedang ada urusan, jadi lagi di jalan, maaf. Mm-mm. Gitu. Gak Jadi apa-apa Mama, memang nanti kita akan berikan rekamannya juga kepada Mama. Jadi nanti boleh nih iya, Mama kalau misalkan mau alhamdulillah. tutor lagi atau Mama Kalau mau kalau langsung. iya, Mm-mm. kalau testimoni saya dari itu, coba saya pengen tahu dengan sekarang SMA, menurut siapa tadi Bapak dulu ya. Saya kan Akmal. sekarang SMA dan sedang menyiapkan diri untuk eh, meraih scholarship buat ASEAN gitu loh. Dan perlu Ya, bimbingannya. Apa kiat-kiatnya supaya di SMA ini semakin bisa memahami nanti tentang pelajarannya gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Iya. Oke, Bunda. Selamat ya atas ini ya, apa prestasi dari anaknya Bunda. Oke, Bunda. Jadi dari kami tadi memberikan pemaparan ya. Jadi sebetulnya setiap orang itu punya cara untuk mencapai apa namanya prestasi masing-masing gitu dengan cara keunikannya. Jadi kalau kita sudah mengetahui dia punya kepribadiannya, terus kemudian pakemnya ada di jurusan-jurusan tertentu, itu memang akan lebih mudah sih. Ditambah anak ini kan udah timbul kepercayaan dirinya karena dia pernah meraih sesuatu. Nah, itu menjadi kunci ya, Bun ya. Jadi untuk kita bisa mengasah lagi potensi-potensinya itu sebenarnya tidak terlalu sulit karena dia sudah mengalami gitu ya pencapaian-pencapaian yang sebelum-sebelumnya. Nah, dengan kita melakukan asesmen sidik jari ini, itu kita lebih mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi gitu. Mungkin potensi seseorang itu kadang nggak cuma satu loh, bahkan saya ketemu ada yang 3 bahkan 4. Nah, apakah dari 4 itu kita memang sudah mengoptimalkan atau jangan-jangan baru satu gitu loh? Atau yang kita kembangin justru yang malah biasa aja sebenarnya potensinya. Nah, jadi kenapa asesmen ini memang hadir untuk siapapun gitu ya, baik dari anak-anak yang masih kecil atau yang udah di sekolah lanjutan, memang tujuannya supaya mereka benar-benar bisa memahami diri mereka, kekuatan mereka apa dan kelemahan mereka apa. Karena kalau semuanya kita kita kasarnya kita jabanin gitu, semuanya kita lakukan, karena kan kita juga ada batas-batasnya gitu ya. Tapi kalau memang hal-hal yang memang kita sudah punya potensi terkuat, kita juga coba perbaiki agar menjadi lebih baik lagi hasilnya. Nah, itu mudah-mudahan Bunda yang akan menjadi apa ya kalau saya bilang ya, menjadi keunggulan dari masing-masing anak gitu, sama anaknya Bunda juga ya gitu. Hopefully sih tambah bisa berkembang lagi sih Bun ya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Karena ya itu kadang ada orang yang bakat memang nggak cuma satu ya, bahkan multi talenta tuh ada kok. Tapi kadang ada yang nggak sadar gitu, baru sadar atau udah kerja udah apa. Nah, ada baiknya kita lakukan sekarang biar Bunda lebih bisa mengembangkan lagi. Itu sih Bunda ya, gitu. Oke, Terima kasih. ya terima kasih juga Bunda. Terima kasih kembali Bunda. Mungkin ada lagi nih yang mau sharing mengenai pesan dari Kak Akmal tadi gitu ya workshopnya untuk tema kita hari ini. Mungkin ada dari Japa. Mana nih Japa nih belum kelihatan nih wajahnya. Siapa yuk, sharing yuk. Yuk sharing yuk apa nih yang Japa dapatkan hari ini boleh dong di-sharingkan ke kita Apa yang kamu semua. dapetin, siapa? Boleh, silahkan. Di-unmute dulu. Belum. Iya udah kedengeran Japa Dah, silahkan. untuk hari ini yang dapat dapatkan untuk materi hari ini cukup memuaskan
karena Japa tahu Japa apa sifatnya, karena kan Japa nggak pernah yang ngecek apa tuh, apa yang dibilang sama Kak Akmal tuh yang buat Sidik jari, ngecek yang sidik ya jari ya. itu Fingerprint. belum pernah. Ya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kak Amal tadi tuh, Kak Amal yang kayak lu itu Japa baru dapat Japa Oke. tahu lah sifatnya. Oke. Ada sedikit gambaran gitu ya Java ya. Japa mau ikutan Ya. nggak fingerprint Japa? Nggak tahu sih Kak Amalnya bisa nggak kesini? Ya, Japa dibalik ke Akmal. Oh, Oh, di Sama Bali. Nana. kamu foto aja nanti dibantu sama Kak Linda Hmm. ya. Nanti jarinya dikasih Tuh. bak, udah gitu kamu foto ya, gitu. Nanti dikasih keterangan di foto ini jari jempol kiri, telunjuk kiri gitu ya. Oke? Nanti ya. Ya, Gitu. Apa di sekolah apa di Bali? Nama sekolah sekolahnya Japa? sekolah Iya. sekarang gimana? Di Thomas sih Kak, Thomas. Oh, di sekolah Thomas. Thomas. Kamu di Denpasar. Masih di Tukah di Oh, kamu di Tukar. Mm-mm, Oh, dekat rumah sih. deket sama rumah jalan kaki berarti ya. Enggak sih. Thomas Oke, Aquino. thank you Japa. Ya, Iya Java Sukses ya, Japa. Sukses. ya makasih ya Kak Amal. Ya, sama-sama. sama Java baik. Jadi sudah ya semuanya berarti nih ya. Ya. Untuk sesinya, jadi kalau misalkan teman-teman nih mau nih mungkin lebih tahu lagi mengenai fingerprint analysis, boleh langsung tadi dihubungi ya untuk Kak Akmal dan juga Kak Lindanya. Ya, Seperti baik. itu. Terima kasih juga nih kepada Kak Akmal dan Kak Linda gitu ya, dan juga Sama-sama. kepada para peserta hari ini atas sharing dan juga pertanyaannya. Sebelum kita akhiri nih untuk workshop kita hari ini, mungkin boleh kita dengarkan dulu sedikit kata penutup dari Kak Akmal dan Kak Linda. Silahkan, mungkin diberikan dulu nih untuk penutupnya. Kak Linda dulu boleh, Kak Linda. Kata penutup. Terima kasih buat si Notif yang udah memberi kesempatan buat kita bisa sharing tentang fingerprint, tentang mengenal potensial, tentang mengenal kita punya bakat apa aja melalui sidik jari. Terima kasih untuk para audiens yang tadi sudah sangat kreatif dalam bertanya. Terlihat betapa kritis dan cerdasnya anak-anak Indonesia, juga parentnya. Akan lebih baik lagi jika kita juga bisa sama-sama bersatu, bertemu untuk mengenal siapa sih saya, apa sih potensi saya, cocoknya saya nanti sekolahnya di bidang apa, one day kalau udah besar mau kerjanya tuh cocoknya ke bidang apa, saya tipikal yang kayak apa. Itu semua tuh akan sangat membuat hidup ini jadi lebih bervariasi, lebih fun, dan tentunya mengarah ke happiness-nya kita sendiri. Jadi terima kasih buat si Notif yang sudah memberikan wadah lewat webinar hari ini. Terima kasih buat Pak Akmal yang sudah presentasi buat kita semua. Ya. Have a nice day, have a nice weekend. Ya, terima kasih Kak Linda. Oke. Ya, Silahkan boleh Kak Akmal mungkin. ya. Saya ucapkan terima kasih ya untuk pihak Sinotif ya, karena ini pertama kali ya kita melakukan seminar seperti ini, dan juga para pesertanya luar biasa loh, tepuk tangan ya. Ini adik-adik ya, Yeay. benar-benar pay attention, benar-benar memperhatikan ya dari pertanyaannya yang tadi juga variatif. Di sini memang terasah ya, berarti kemampuan mereka secara kognitif dan juga untuk bertanya. Jadi tadi kalian udah bilang, ayo tahu yuk diri kita itu punya kekuatan potensi apa aja yuk, supaya kalian bisa jadi orang-orang besar, orang-orang sukses ya ke depannya gitu ya. Amin. Dan juga yang saya harapkan adik-adik nih bisa menjadi anak-anak yang kreatif ya, anak-anak mandiri, anak-anak yang happy ya, gitu ya semuanya ya. Oke, selamat berlibur panjang karena ini kan kalian masih punya waktu sampai Juli ya. Gitu. Semoga banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan, dan sampai ketemu nih dengan Kak Akmal sama Kak Linda juga ya. Oke.
Siap Baik, gitu. oke deh. Terima Ya, kasih ya Kak Akmal dan juga Kak Linda atas ilmunya yang luar biasa. sama-sama Kak. Kita jadi dapat banyak nih pendekatan gitu ya, ilmu-ilmu tentang pendekatan kepada anak melalui analisis fingerprint. Ternyata banyak banget ya yang bisa kita Betul. dapatkan gitu. Semoga Iya, materi ini juga bisa berguna ya buat kita semua, bisa lebih baik lagi di kehidupan sehari-hari, bisa betul. juga langsung dicoba. Seperti Ya, itu ya Kak Akmal dan Kak betul. Linda. Ya, Kita lupa juga nih, saya juga ucapkan gitu ya, Karya ucapkan terima kasih juga selain ke Kak Linda dan juga Kak Akmal, saya ucapkan terima kasih kepada partisipasi aktif dan juga antusiasme dari semua peserta. Sekali lagi ya. terima kasih banyak ya untuk semuanya hari ini. Oke. Untuk menutup mungkin kita ada yel-yel sedikit kali ya. Kalau misalkan tadi seperti apa Oke. yel-yel dari Mahira Consulting nih? Happy Aduh, apa tadi? Happy morning atau Happy apa tadi? morning. happy Tadi happy morning. Apa kita ubah morning. jadi happy afternoon atau bagaimana nih? Oh, Mungkin happy morning aja biar tetap sama iya, ya. Kalau tetap Karya bilang happy morning, semangat. kita semua bilang happy morning ya. Iya. 1, 2, 3, happy morning. Happy morning semuanya. Oke, terima kasih banyak Morning. semuanya.